Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Selamat datang kepada Kak Birul Qodriyah sebagai narasumber kajian Majelis Pengajian Prancis hari ini, dan juga selamat datang kepada para sahabat MPP yang sudah bergabung di Zoom. Perkenalkan, saya Maya, izinkan saya untuk membuka kajian hari ini. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat karunia dan rahmat-Nya kita semua bisa berkumpul di kajian online rutin hari Rabu. Mudah-mudahan kehadiran kita semua mendapatkan ridho dari Allah. Salawat dan salam semoga tercurah bagi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin. Semoga kita semua akan menjadi pengikutnya yang setia dan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Sahabat MPP, tema kajian hari ini adalah berdamai dengan diri sendiri yang akan disampaikan oleh Kak Birul dan dimoderatori oleh Teh Dini Kusmana. Silakan Teh Dini. Nuhun Teh Maya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah kita tinggal 2 minggu lagi kira-kira ya bertemu di Majelis Pengajian Perancis ini sebelum kita nanti libur karena ada musim panas. Maksudnya sih emang gak libur, tapi berhubung yang memegang dan juga para anggotanya juga akan liburan pulang kampung ke Indonesia insya Allah, dan juga mungkin ada yang liburan lainnya, jadi hanya tinggal 2 kali atau 3 kali ya Teh Alfie, aku lupa ya, 2 kali ya Teh Alfie ya, 2 kali lagi. Jadi mendekati ujung-ujung kita ada tamu istimewa narasumbernya yaitu Kak Birul. Kita sudah pernah mendapatkan Kak Birul juga waktu itu beberapa bulan yang lalu ya Kak Birul, isinya tentang memotivasi lah. Nah kali ini tema yang kita angkat itu adalah mengenai berdamai dengan diri sendiri. Rasanya bagus nih, apalagi menjelang-jelang liburan dan selama 2 bulan nanti kita kan boleh dibilang kita tidak akan mendapatkan kajian, insya Allah dengan berdamai dengan diri sendiri membuat kita menjadi semakin tenang, istilahnya seperti itu. Nah, izinkan saya sebelumnya membacakan sedikit CV dari Kak Birul ya. Kak Birul saya singkat saja, karena waktu juga. Kak Birul ini adalah lulusan S1-nya di UGM dan meraih sederet penghargaan seperti terpilih menjadi mahasiswa berprestasi 1 UGM, mahasiswa paling inspiratif tingkat nasional, penerima Bidik Misi Award, terpilih menjadi Duta Keperawatan Indonesia, dan pada tahun 2014 terpilih mewakili seluruh mahasiswa Bidik Misi Indonesia untuk berpidato di depan Presiden Republik Indonesia. Kemudian Kak Birul ini mendapatkan beasiswa LPDP untuk menempuh pendidikan S2, di mana Kak Birul menjadi peraih nilai disertasi tertinggi di jurusan Advancing Nursing Practice. Luar biasa ya. Pendidikan Kak Birul S2 ini yaitu di The University of Edinburgh, Scotland, Inggris Raya. Bahkan prestasinya ini bisa melampaui teman-temannya dari berbagai negara seperti Turki, Arab, Saudi, Cina, bahkan native student dari Inggris dan Eropa. Luar biasa. Kak Birul juga pernah menjadi staf khusus Menteri Bagian Perguruan Tinggi dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Kemudian Kak Birul fokus mengembangkan karya anak bangsa melalui usaha yang didirikannya bernama Kabinesia. Isinya itu mengenai kaum milenial dan zilenial di Indonesia maupun di mancanegara seperti Malaysia, Jepang, dan Britania Raya. Kak Birul juga aktif menulis berbagai gagasan dan pengalamannya terkait perempuan dan pendidikan. Di IG-nya bisa kita lihat IG-nya yaitu Birul Qodriyah, dan di blognya yaitu www.birulsolihah.blogspot.com. Nah, kata rasanya sudah cukup ya. Walaupun hanya singkat, insya Allah sudah bisa mewakili biodata dari Kak Birul. Baik, tema kali ini seperti saya sampaikan yaitu berdamai dengan diri sendiri. Langsung saja kepada Kak Birul. Terima kasih atas kediaannya sudah hadir kembali bagi Majelis Pengajian Perancis. Mangga Kak Birul, langsung saja. Baik, terima kasih banyak Teh Dini. Ya, saya panggilnya Teh sampai kelupaan. Kan Teh Dini Sunda ya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah kok di Indonesia sore nih, pada sore hari ini Allah izin untuk bertemu dengan teman-teman dari diaspora Prancis yang masih pagi kayaknya di sana ya. Nih alhamdulillah, semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan ini ketemu yang kedua kalinya nih sama Teh Dini diminta jalan-jalan ke Prancis lagi. Alhamdulillah. Ya baik, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Tema siang hari ini seru banget nih, rada-rada ngeri juga nih, berdamai dengan diri sendiri. Aduh, saya udah berdamai apa belum ya? Nah, ini kita akan bahas sama-sama ya, teman-teman semuanya, tentang bagaimana sih kita perlu berdamai dan bagaimana Islam itu mengajarkan kepada kita pentingnya berdamai dengan diri sendiri. Sebab sekarang ini, akhir-akhir ini banyak orang yang belum selesai dengan dirinya dan nggak terima gitu dengan keadaan yang ada pada dirinya. Kenapa sih aku gini? Kenapa dia gitu ya? Kok aku? Itu banyak karena adanya media sosial, kemudian macam-macam ya, sehingga kita dengan mudah membandingkan gitu ya. Kalau zaman dahulu kala paling dibandingin sama tetangga gitu ya. Sekarang kita bisa dibandingin dengan lintas negara gitu ya. Bahkan teman kita yang udah merantau gitu, kayak teman-teman di Perancis aja di kampung mungkin masih diomongin sih itu loh sekarang di sana, ya Allah gitu. Perasaan udah jauh bener gitu ya. Masih aja dibanding-bandingin. Ya itu dampak dari adanya teknologi ya. Di sisi lain membawa banyak kebaikan gitu ya, karena kita bisa belajar banyak inspirasi dari orang lain yang jauh dari negara kita. Tapi di sisi lain, ya ampun udah jauh-jauh merantau di Perancis gitu, masih juga dibandingin sama orang di kampung gitu. Itu masih bisa terjadi gitu ya teman-teman. Dampak dari adanya teknologi gitu ya. Yang itu membuat orang jadi banyak yang nggak terima gitu dengan keadaan dirinya gitu. Yang akhirnya banyak juga yang karena media sosial, saya beberapa waktu lalu habis dicurhatin nih, seorang ibu-ibu yang dia bingung gitu dengan anaknya, Ustazah ini gimana nih anak saya harus saya apain gitu. Emang kenapa gitu? Saya nggak pernah menyangka anak saya bisa di situasi ini gitu. Jadi anaknya tuh sering lihat medsos dan itu masih usia SMP dan harusnya di usia SMP kan ya biasa aja gitu ya belajar biasa dan sebagainya. Dia kaget gitu, tiba-tiba kenapa ya anaknya itu berat badannya turun drastis gitu. Biasanya nggak se-ekstrim itu, ini benar-benar sampai kurus banget gitu ya. Sampai di angka sekitar 30-an kilo gitu. Untuk anak SMP itu kan kurus banget ya, apa kayak kurang gizi gitu. Akhirnya dibawa konsul kemana-mana, ini kenapa gitu, udah dikasih suplemen macem-macem lah, tetap nggak ada kenaikan gitu dan nggak ada perbaikan. Sampai akhirnya suatu hari ibunya tuh nggak sengaja masuk kamar anaknya dan menemukan berbagai macam obat-obatan. Ternyata anaknya itu ingin menguruskan badannya karena menganggap badannya itu nggak ideal gitu dengan apa yang sering dia lihat di media sosial gitu, kayak lihat BTS dan sebagainya kan langsing-langsing ya Bu ya, cuman kan mereka macam-macam treatmentnya gitu ya. Nah jadi akhirnya si anak ini menganggap badannya nggak ideal, dia mengkonsumsi obat pencahar dengan overdosis karena dia ingin cepet banget kurus gitu, sampai akhirnya mempengaruhi hormon tiroidnya sehingga metabolisme di tubuhnya terganggu gitu. Orang tuanya kaget banget gitu, kok bisa anak saya kayak gitu, dan itu ternyata mempengaruhi emosionalnya, mempengaruhi self esteem anak ini, sampai anak ini tuh nggak mau berinteraksi dengan orang lain dan sebagainya. Padahal bukan karena dia dibandingin sama orang gitu, dia membandingkan dirinya dengan apa yang sering dia lihat di media sosial. Nah itu sekarang bisa terjadi dan saya juga kaget, ya Allah kok bisa gitu ya, hanya dengan kita sering melihat informasi yang kita lihat di HP aja gitu, ternyata bisa mempengaruhi situasi mental kita gitu. Dulu saya sering baca-baca kayak gitu, cuma pembahasan di penelitian dan sebagainya gitu. Pas saya nemu itu di kenyataan dan itu anak saya kenal dengan orangnya, ya Allah ternyata ini beneran terjadi gitu di kehidupan kita. Ya itu yang sekarang sering terjadi. Nah bagaimana sih Islam ini mengajarkan kepada kita konsep berdamai dengan diri kita, sehingga dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, kita merasa perlu bersyukur dengan apa yang sedang kita alami, gitu ya. Baik, kita mulai dengan pertanyaan. Di sini pertanyaannya rada berat nih ya. Apa sih sebenarnya yang kita cari gitu dalam hidup manusia tuh, nyari apaan sih gitu ketika dalam hidupnya sebenarnya teman-teman? Kalau menurut teman-teman nih, teman-teman jauh-jauh ke Perancis nyari apa? Ya maksudnya apa gitu yang teman-teman cari sebenarnya? Apa nih? Ada yang mau jawab nggak? Kalau saya sih Kak Mirul ya culik suami ya awalnya ya. Oh diculik suami sih. Iya, terus nggak ditebus-tebus Baik. gitu loh sama orang tua ya Nggak sudah. ditebus-tebus Jadi ya. akhirnya ya Siap. nyari, ya itulah akhirnya jadi nyari ridho Allah aja sih gitu. Nyari ridho Allah ya. Keren banget. Terima kasih banyak Teh Dini. Ada nggak satu lagi nih? Nyari apa sih sebenarnya kita hidup? Nah, nyari ridho Allah tadi dari Teh Dini.
Yang lain idem. Apa nih? Kayaknya ini Teh Dara mau coba nih. Ya, ini Apa nih, Bu? udah ada di chat sama bahagia dunia akhirat tuh. Bahagia dunia akhirat. Ya, siap. Oh, udah ada di chat ya, siap. Ya, Saya belum lihat chat. Baik, terima kasih nih. Dua jawaban yang saya kira mewakili semuanya ya, untuk mencari kebahagiaan gitu ya, dunia dan akhirat, dan tentunya untuk mencari ridho Allah gitu ya. Jadi bahagia. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa sih bahagia itu bisa terjadi dan sumbernya di mana? Ayo. Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan, iya kan? Orang tuh bisa bahagia apakah karena dia kaya, apa karena dia suaminya ganteng, apa gimana gitu. Kira-kira bahagia tuh sumbernya dari mana? Sebab saya akhir-akhir ini ketemu banyak orang kaya, Bu. Kebetulan gitu ya. Akhir ini banyak bener. Ya Allah, duitnya em-eman gitu. Tapi dia setiap ketemu saya ngeluh mulu. Kata saya, perasaan duit saya nggak sebanyak dia, tapi kenapa dia yang ngeluh mulu gitu. Artinya saya jadi menyimpulkan gitu. Ternyata bahagia itu sumbernya bukan di duit gitu. Nyatanya banyak orang yang duitnya banyak bener, tapi dia nggak bahagia gitu. Nah, berarti bahagia itu letaknya di mana, Bu? Oh, Bu. Dari diri sendiri. Bu, dari diri sendiri. Betul ya. Letaknya ternyata ada di dalam diri kita gitu ya, di hati kita. Kita kadang nyari-nyari dari luar gitu ya. Nyari sumber kebahagiaan, cari tas yang lucu-lucu. Paling bahagianya bentar doang. Ibu bisa pengen, aduh beli tas Dior gitu misalnya. Paling pas abis kebeli itu ngerasa puas, abis itu hilang aja rasa bahagianya itu gitu kan. Ibu ngerasa bahagia tuh kok bisa jalan-jalan keliling mana gitu. Pas udah keliling, bahagia sih saat itu, tapi habis itu kayaknya nggak biasa aja gitu, nggak yang paten gitu loh. Nah, karena apa? Ya letaknya ada di diri kita. Kadang orang nyari-nyari kemana-mana gitu ya, lupa kalau di dalam dirinya itu adalah sumber kebahagiaan gitu ya. Jadi orang nyari bahagia, kemana-mana nyari bahagia. Saya jadi keinget waktu itu di ISOC, saya kebetulan pas kuliah di Edinburgh tuh ikut di kayak Islamic Student Association gitu, namanya ISOC. Itu ada teman saya, Muslim, dia dari bayi emang udah lahir di London. Kan kalau cowok itu Muslim nggak kelihatan gitu. Nah, itu dia ditanya sama teman gitu, kenapa sih kamu nggak pernah kebar gitu? Terus teman saya yang cowok itu balik nanya gitu, emang kenapa kamu kebar gitu? Nah, terus temennya yang non-muslim, lah iyalah, saya kebar nyari ketenangan, saya kebar nyari kebahagiaan gitu. Terus kata teman saya yang muslim, oh, dalam agama Islam banyak hal yang bisa membuat saya bahagia tanpa saya harus kebar ya. Ternyata orang kebar itu juga nyari bahagia, Bu. Mereka kan nyari melupakan masalahnya, kemudian biar tenang hatinya, kan gitu. Tapi itu cara yang mereka ambil. Nah, Islam sudah mengajarkan banyak cara untuk membuat hati kita jadi lebih tenang, lebih bahagia, tanpa harus boros ngebar. Ya kan, Bu? Ya banyak cara. Ya, Ibu banyaklah. Ya, Ibu sedekah, hatinya bahagia. Ibu nolong orang, bahagia. Gitu. Ibu maafin suami, bahagia. Nanti kita akan belajar nih, bahwa ternyata sesederhana itu loh untuk bahagia. Dan saya sering ketemu gitu Bu ya, petani-petani di kampung. Saya lahirnya di kampung ya Bu ya. Itu kayaknya simple banget gitu untuk bahagia. Nggak punya duit, ketawa, ketiwi gitu biasa ngobrol di kampung itu kan. Padahal duit nggak punya, tapi relax aja gitu. Cuman bisa bahagia gitu. Artinya dia nggak ada kayak tekanan apa gitu. Ya jadi kenapa ya bisa kayak gitu. Nah itu yang akan kita bahas sama-sama hari ini gitu ya. Nanti kita sudah bahas ya, letak kedamaian itu letaknya di diri kita gitu ya, di hati. Yang itu sering kita lupa, yang kita capek-capek nyari kemana-mana gitu ya, nggak nemu, ya emang nggak ada di mana-mana, oh adanya di diri kita gitu ya. Ini waktu itu saya pernah bikin tulisan ini sebenarnya dari guru saya, waktu itu beliau bilang gitu ya, Kiai Haji Ali Nurdin, beliau menyampaikan nih, keharmonisan dengan orang lain hanya bisa dilakukan oleh orang yang telah selesai dengan dirinya gitu ya. Dan ciri-ciri orang yang selesai dengan dirinya itu dia rendah hati. Nah waktu itu ada nih netizen yang nanya gitu ya, emang selesai dengan diri sendiri itu maksudnya gimana gitu. Saya biarin aja tuh, tiba-tiba ada yang jawab sendiri gitu ya. Saya biarin aja ada yang jawab sendiri gitu. Maksudnya gimana sih selesai dengan diri sendiri? Dan jawabannya kebetulan benar gitu ya. Jadi orang yang selesai dengan diri sendiri itu ciri-cirinya bagaimana gitu ya. Orang yang kebahagiaannya tidak bergantung lagi pada manusia. Sebab ada orang itu yang masih untuk mencari bahagia dia tergantung pada manusia. Pernah suatu hari saya ketemu ibu-ibu ngaji gitu ya. Dia seneng banget gitu ngasih masak-masak gitu, capek-capek gitu, capek-capek bikin masakan gitu. Dia kasih ke temennya. Respon temennya flat dong, Bu. Flat. Dia kan berharap, ampun makasih ya, enak banget ya ampun aku suka, kan pengennya kita kayak gitu Bu ya kalau ngasih orang. Nggak taunya temennya responnya flat. Habis itu kayak kurang garam dah. Ya ampun, udah capek-capek saya masak seharian gitu ya. Bukannya dia ngucapin terima kasih Ustazah, dia malah ngomong
Kayak gitu. Gimana rasa hati saya? Rasanya tadi saya udah berusaha masak, capek-capek. Yang tadinya udah hilang, saya senang bisa ngasih teman saya. Tiba-tiba hati saya nih rasanya gitu tuh. Nah itu coba bayangin. Dia tadi udah bahagia mau ngasih orang. Tiba-tiba kebahagiaannya berubah dalam waktu singkat gitu. Hanya karena temannya tidak memberikan respon sesuai yang dia ekspektasikan. Nah itu banyak terjadi ya teman-teman. Kita kan kok nolong orang, pengennya orangnya bales kita baik dong. Atau misalnya kita ngasih beasiswa orang, pengennya si orang itu yang kita kasih beasiswa kan suatu hari mbok ya silaturahmi kek, bilang terima kasih kek. Ini udah capek-capek tadinya orang yang miskin bener gitu, kasihan gitu, anak jalanan kita tolong gitu. Dia jadi orang yang berpunya gitu. Boro-boro silaturahmi WA kita aja nggak pernah gitu. Rasanya ya ampun dulu nih kalau nggak saya tolong. Jadi kayak semua kebaikan yang pernah kita lakukan dulu kita melakukannya dengan bahagia itu jadi berubah gitu. Seketika menjadi sesuatu yang bikin nggak nyaman di hati dengan seketika gitu. Makanya hati itu kayak gitu ya, bisa berubah seketika karena ya muqallibal qulub, makanya kita doakan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Makanya namanya qalbu, sebab mudah berbolak-balik gitu ya. Ibu habis bahagia banget tiba-tiba langsung berubah set gitu ya. Nah, itu bisa terjadi. Habis ketemu juga ada orang yang curhat, "Ustazah, suami saya," gitu kan. "Setelah 20 sekian tahun kami menikah." Wah, gitu kan. Kebahagiaan tiba-tiba berubah set gitu. Nah, itu Allah bisa gitu. Makanya kita selalu berdoa pada Allah gitu ya. Mudah-mudahan gitu ya. Hatinya ini Allah tetapkan dalam iman, dalam Islam gitu ya. Selalu berdoa gitu dalam ba'da sholat kita, doa sama Allah. Sebab kayak gitu, Bu. Banyak orang yang tadi kebahagiaannya tuh bisa tiba-tiba hilang gitu hanya karena respon orang lain. Bu, kita mah nggak bisa mengontrol bagaimana orang berespon kepada kita, ya. Tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita berespon pada orang lain. Itulah kenapa nanti di akhirat yang dimintain pertanggungjawaban itu bukan bagaimana orang berespon pada kita, tapi bagaimana kita berespon pada orang lain. Kalau orang ngejulitin ibu, iya kan yang dapat dosa yang ngejulitin. Nah, permasalahannya kalau ibu habis dijulitin, ibu ngerespon balik. Nah, itu tuh yang ibu nanti dimintain pertanggungjawaban tuh bagaimana respon balik ibu terhadap dia, gitu kan? Nah, ibu dimarah-marahin orang. Ya nggak apa-apa, ibu nggak dapat salah apa-apa gitu. Nggak dihitung salah gitu sama Allah. Cuman kalau habis dimarahin, ibu ngeresponnya itu gantian marahin dia, bahkan melebihi marahnya itu. Nah, itu tuh yang ibu pertanggungjawabkan. Yang itu tidak mudah. Ya, itu makanya dalam Al-Qur'an sampai ada kisah yang Luqman Al-Hakim itu, Bu, ya. Bagaimana kita udah ya orang tuh ada aja pengen komen ke kita gitu ya. Waktu itu kan Luqman Al-Hakim tuh anaknya lagi sedih gitu. Kayak, "Pah, aku lagi sedih banget nih diomongin orang kayak gini," gitu. "Oh ya udah di sini ikut papa," gitu kan. "Ikut papa yuk jalan-jalan," gitu ya. Kira-kira kayak gitu ya. Jalan-jalan gitu kan, naik keledai gitu kan. "Dah, kamu aja yang duluan naik," gitu. "Ah, masa saya sih, Papa dulu aja deh." Ya udah sini papa naik gitu kan. Bapaknya naik keledainya, ada orang gitu kan, "Mari Pak," gitu. "Oh iya, 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 iya," gitu. Pas ini biasa aja. Pas abis lewat, "Gimana sih itu Bapak, nggak tahu hati banget, masa anaknya suruh jalan? Apa dia nih nggak saya," dia omongin lah macam-macam. Dengerlah si bapaknya, "Aduh nak, saya kayaknya nggak kuat deh ngedengerin omongan orang kayak gitu." "Udah kamu gantian deh yang naik," gitu kan. Anaknya naik, ketemu orang lagi, orang biasa aja. Bada lewat diomongin di belakang. Itu anak bagaimana sih sama orangnya, sama orang tua kok kayak nggak ada sopan-sopannya gitu. Sama orang tua gitu banget sih. Itu aja baru pas naik keledai gitu. Belum kok di rumah macam-macam. Pikirnya overthinking gitu kan. Orang udah macam-macam. Padahal itu kan keledai dia sendiri, Bu. Dia naik sendiri. Orang masih bisa komen, bayangin. Ya, jadi ya begitulah hidup gitu ya. Makanya nanti yang dimintain pertanggungjawaban sama Allah bukan bagaimana orang komen terhadap kita, tapi bagaimana kita komen pada orang lain. Makanya hati-hati bagaimana kita bersikap pada orang lain, bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita bicara pada orang lain. Sebab itu semua yang akan kita pertanggungjawabkan masing-masing. Nah, kalau orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, ya dia mah beramal aja. Ya kan Bu, perkara orang habis dilakukan kebaikan terus dia bicara-bicara gimana, ya itu di luar tanggung jawab dia. Sebab dia nggak bisa ngontrol orang itu gimana. Yang penting kita sudah melakukan yang terbaik. Kita udah berusaha masak yang terbaik. Taunya menurut dia kurang garam, ya gimana gitu kan. Mungkin di adat keluarganya kalau masak garamnya banyak di keluarga dia. Karena pengalaman hidup orang beda-beda Bu. Ya, kenapa kita nggak bisa menyamakan satu orang dengan orang yang lain? Sebab setiap orang pengalaman hidupnya berbeda. Makanya dia akan merespon setiap orang dengan cara yang berbeda.
Ya kan Bu? Ada masalah satu, ada orang yang tenang-tenang ngadepinnya ya, ada orang yang panik banget. Kenapa bisa beda-beda? Sebab pengalaman hidupnya berbeda, membuat orang itu jadi bersikap berbeda. Saya pernah cerita belum sih ke ibu-ibu yang pernah dilempar telur? Udah kayaknya ya? Lupa saya. Udah belum Teh Dini? Takutnya saya udah cerita, terus saya ceritain ulang. Yang Kayaknya udah deh. dibuka tuh lempar telur ya dari tempat tinggal Iya ya. bener. Iya pas Nggak saya apa-apa diselempar. diulang lagi karena Iya, mungkin iya. ada yang belum dengar. Kak Oh Biro iya, silakan. siap. Enggak, jadi saya waktu itu mau cerita aja bagaimana kita itu harus berespon gitu. Ya jadi ketika kita disakitin orang, nah bagaimana kita merespon orang itu, nah itu penting banget. Kita sering ya teman-teman ngelihat Nabi ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nih benar-benar contoh orang yang sudah selesai dengan dirinya. Ya emang benar sih beliau dijadikan uswatun hasanah sebab ya semua masalah dalam hidup kita itu kita tinggal ngaca aja ke Nabi bagaimana mencari solusinya gitu ya. Nah begitu pula Nabi ketika diperlakukan buruk oleh orang lain gitu ya. Ketika diperlakukan buruk oleh paman-pamannya. Sebab lawannya atau orang yang memusuhi Nabi itu Bu, nggak cuma masyarakat aja, tapi Pak D-nya sendiri gitu. Ya kan Nabi itu pentolan-pentolan yang dimusuhi saat perang itu bukan siapa-siapa lagi, Pak D-nya sendiri gitu. Jadi kayak ibu ngerasa, aduh saya ini ngajak kebaikan ke keluarga saya susah amat. Nabi aja susah gitu Bu. Itu Pak D sama Pak Le-nya sendiri gitu, yang model-model aneh-aneh gitu kan. Paman-pamannya semua tuh, Abu Lahab macam-macam itu kan bukan orang yang jauh gitu dari Nabi, saudara-saudaranya, Pak D-nya gitu. Tapi kan yang menarik bagaimana Nabi harus memposisikan dirinya lagi jadi keponakan gimana. Nabi diundang untuk datang ke rumahnya Abu Lahab. Tetap datang, meskipun Abu Lahab tuh ya di sisi lain ya masih Pak D, di sisi lain juga rada musuhnya gitu kan. Tapi beliau datang, ya gimana diundang sama Pak D nih? Datang aja. Nggak taunya ternyata Abu Lahab sudah menyiapkan skenario yang nggak bagus gitu kan. Nah beliau disiapin lubang depan rumahnya. Udah nanti kalau Muhammad datang ke sini biar kecebur di sini gitu kan. Pas Nabi mau masuk ke rumah Abu Lahab, rupanya badannya dibalikan oleh malaikat gitu kan. Loh, Abu Lahabnya kaget, waduh udah capek-capek bikin lubang depan rumah gitu kan. Ini kok nggak jadi masuk ke sini. Abu Lahabnya ngejar, lupa dia kalau depan rumah ada lubang, kecebur sendiri gitu kan. Nah itu maksudnya bagaimana Nabi itu menunjukkan akhlak yang luar biasa gitu. Beliau disakiti, beliau udah jelas sama musuhnya yang ngundang, beliau biasa aja tetap datang gitu Bu. Itu nggak mudah ya Bu ya. Kalau orang yang belum selesai dengan dirinya, bakal diinget-inget tuh, ya ampun 5 tahun yang lalu dia pernah menyakiti saya, nggak bakal deh saya maafin. Saya ketemu orang yang kayak gitu Bu. Akhirnya susah sendiri juga hidupnya gitu ya. Mengingat-ingat banyak kesalahan orang terhadap dirinya. Dan itu bikin hidupnya jadi nggak tenang sendiri gitu ya. Nanti akan kita bahas satu-satu. Nah, gimana nih untuk selesai dengan diri sendiri? Nah, kita perlu tahu bahwa dalam diri kita itu ada 3 unsur nih yang nanti bisa kita sama-sama rawat agar kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Apa aja itu? Yang pertama adalah badan, fisik kita. Itu aset ya Bu. Ibu kalau badannya meriang gitu kan, sakit-sakitan, ya pengen berbahagia tapi badannya sakit-sakitan rada susah juga gitu kan. Lagi flu aja susah benar itu mah Bang. Ya ampun tenggorokan apa gitu kan. Aduh badan encok, macam-macam lah gitu ya. Badan, nanti kita bahas satu persatu. Yang kedua adalah akal. Dan yang ketiga adalah hati. Ya, ada 3 unsur pada manusia dan nanti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah badan. Ya, Islam itu agama yang sangat concern terhadap badan, terhadap kesehatan badan. Yang perlu kita ingat adalah badan kita ini punya hak. Ya teman-teman, badan kita ini punya hak. Kadang-kadang kalau kita tugas lagi banyak benar, kita lupa dengan hak-hak badan kita. Karena badan kita itu mau nggak mau, dia menjadi sarana kita untuk beribadah pada Allah. Ya kan begitu. Kita sholat kan ada gerakan-gerakan yang membutuhkan kontribusi badan, ya kan? Ada tangannya harus diangkat, ada posisinya harus gimana. Seandainya badan kita sakit-sakitan kan kita tidak bisa menyelesaikan sholat dengan sempurna posisinya, sesuai dengan yang seharusnya. Maka badan yang sehat itu salah satu hal yang perlu disyukuri gitu. Ya tadi, sebab dia jalan kita juga untuk menuju surga gitu ya. Kita nggak bisa susah gitu ya untuk beramal baik yang banyak kalau badannya sakit-sakitan gitu ya. Nah, saya mau mengawalinya dengan cerita. Mungkin teman-teman pernah dengar ya. Kisahnya Abdullah ibnu Rawahah. Jadi Abdullah ibnu Rawahah ini punya teman gitu Bu. Suatu hari Abdullah ibnu Rawahah ini lagi silaturahmi ke rumah temannya.
Nah, tiba-tiba pas lagi di rumah temennya nih nggak sengaja lihat istri temennya nih, Bu. Istrinya nih wajahnya kayak pucet gitu. Kayak nggak terawat gitulah. Bajunya juga kayak nggak keurus, nggak enak lah dilihatnya. Kemudian beliau ini nanya, lah kamu ini bukannya masih punya suami dan punya anak, kok tampilannya gitu amat sih gitu ya kira-kira. Kayak nggak punya masa depan gitu, terus kayak nggak terawat banget badannya gitu. Padahal kalau punya suami kan ya paling nggak kita berusaha ya enak gitulah kalau dipandang. Ini kok dipandang nggak enak banget gitu. Terus kata perempuan tadi, kata istri temannya tadi, ya gimana saya mau merawat diri gitu. Sedang saya ini punya suami tapi rasa-rasa nggak punya suami gitu. Lah kok bisa gitu kan? Lah suami saya ini kalau siang kerjaannya puasa mulu. Nggak puasa gitu. Setiap hari puasa terus. Sedangkan kalau malam dia sholat terus. Nggak selesai-selesai. Sholat malam terus. Ya saya nggak pernah punya waktu buat keluarganya. Nggak pernah punya waktu buat bertemu istrinya. Menyampaikan bagaimana kasih sayangnya. Mengekspresikan diskusi, ngobrol-ngobrol. Nggak pernah gitu. Jadi saya berasa nggak punya suami gitu. Ya ngapain gitu merawat diri gitu kan. Nah kemudian sahabat tadi yang Abdullah ibnu Rawahah kemudian mengadu ke Rasulullah. Cerita. Ya Rasulullah tadi saya ini habis dari rumah temen gitu. Nah, menceritakan kondisi kok istrinya memprihatinkan banget gitu. Lalu ternyata istrinya cerita bahwa suaminya ini rajin banget puasa sampai nggak puasa kecuali di hari tasyrik ya, sama di saat Idul Fitri. Nah, itu kan Bu puasa tiap hari gitu. Malam sholat tahajud mulu. Nggak sempat berinteraksi dengan keluarganya, dengan anak istrinya, karena totalitas untuk beribadah pada Allah. Ini gimana wahai Nabi? Bener nggak? Maksudnya kayak gitu tuh bener nggak? Kan itu keren ya Bu ya. Siang hari puasa, malam beribadah, itu keren banget kan? Kemudian kata Nabi, coba-coba deh diundang tuh orangnya ke sini gitu ya. Nah itu salah satu hal yang dilakukan Nabi ketika dapat informasi, nggak langsung, oh gitu, gitu nggak. Tapi tabayun Bu. Ya, coba orangnya suruh ke sini, coba saya tanyain. Nah, orangnya didatangkan kepada Nabi, lalu ditanya sama Nabi, apakah benar kamu puasa tiap hari? Kurang lebih kayak gitu. Oh iya ya Rasulullah. Dia so proud dong Bu, bangga dong ditanya nama Nabi puasa. Iya dong, saya puasa kan gitu. Ya iya saya puasa ya Nabi tiap hari kecuali di hari tasyrik sama pas lebaran doang gitu kan. Nah, apakah kamu tiap malam itu sholat tahajud? Iya, Nabi saya tiap malam sampai nggak berhenti-berhenti itu semalaman. Kalau bisa saya mau sholat tahajud. Apakah kamu masih punya istri? Iya, saya masih punya istri, gitu ya. Punya anak? Iya, saya punya anak. Nah, yang menarik adalah setelah ini nih, Nabi menyampaikan sesuatu gitu ya. Setelah bilang, oh dia begini kan keren. Dia ngerasa, wis gitu kan. Nabi kayaknya mau memuji dia nih, gitu. Mau memuji nih, rajin nih puasanya. Rajin nih ibadahnya. Tapi kemudian Nabi menyampaikan gitu ya. Sungguh aku ini orang yang paling bertakwa pada Allah. Ya, artinya di muka bumi ini kalau kita mau belajar takwa ya niru Nabi ya kan Bu. Dan Nabi menyampaikan saya orang yang paling bertakwa pada Allah. Saya juga puasa. Tapi ada juga hari nggak puasanya. Ya, saya juga sholat malam. Tapi ada juga waktu untuk istirahatnya. Ya, sebab badanmu punya hak, keluargamu punya hak, gitu ya. Nah, jadi kemudian setelah itu orang tadi, oh gitu ya Rasulullah. Iya, ya. Jadi kalau kita mau belajar bagaimana cara bertakwa, ya ikuti cara Nabi. Nabi juga puasa, tapi nggak yang tiap hari puasa terus ya Bu ya. Ya ada puasanya Senin Kamis gitu kan. Ada salat tahajudnya, tapi Nabi juga tidur. Bukan berarti kita nggak tidur 24 jam ya. Kita masih manusia. Ya kita harus ingat bahwa kita masih manusia yang membutuhkan tidur. Sebab ternyata setelah saya belajar, tidur itu unsur yang penting dalam hidup gitu ya. Karena saat tidur ternyata terjadi regenerasi sel gitu ya. Ketika kita tidur, sel-sel yang di siang hari mulai rusak-rusak, nah regenerasi selnya di malam hari. Kemudian saat kita tidur juga waktunya storage memory. Dari short term memory menjadi long term memory. Jadi apa-apa yang kita pelajari di siang hari, kayak hari ini kita belajar gitu ya, menjadi ingatan jangka panjang, kapan? Saat kita tidur. Nah, kalau kita nggak tidur-tidur kan repot juga ya. Kapan regenerasi selnya, kapan kemudian storage memorinya menjadi memori jangka panjang. Makanya orang yang nggak tidur-tidur jadi rada error mikirnya biasanya. Mudah lupa gitu ya. Ibu aja semalaman nggak tidur gitu. Paginya gitu diajak ngobrolnya, hah gimana? Gitu ya, rada-rada ngeheng dikit gitu ya. Baru semalam, coba nggak tidur berhari-hari gitu kan. Bisa habis itu masuk IGD aja ya, bentar lagi gitu ya. Ya artinya apa? Badan kita itu punya hak gitu ya. Beribadah ya beribadah, tapi ada porsinya.
Jangan dikira kita makan, kita olahraga, kita merawat badan kita itu bukan bagian dari ibadah. Itu juga bagian dari ibadah. Kita merawat diri kita. Kita bersyukur atas semua anugerah yang Allah berikan pada kita. Ibu makan, kan ibu berdoa, ya, ada unsur ibadahnya. Dan ibu makan itu sendiri juga bagian dari ibadah gitu ya. Sebab sedang merawat badan kita. Ya, jadi badan kita punya hak, jangan sampai mentang-mentang kita banyak berbuat baik, lupa bahwa badan kita juga aset untuk berbuat kebaikan. Nah, itu harus dipenuhi hak-haknya ya. Jangan sampai karena ada masalah 3 hari nggak makan. Ya masuk IGD juga beneran tipes itu Bu ya. Ya jangan dikira kita kuat banget gitu. Habis itu kayaknya saya bisa deh lagi kayak gini. Saya nggak mau. Ingat, badan kita punya hak yang harus kita penuhi. Ya, nggak mandi ya Bu. Ya kalau di Perancis sih kayaknya kalau lagi musim dingin nggak mandi sehari masih oke Bu ya. Waktu itu saya jalan-jalan ke Eropa itu pas lagi musim dingin gitu ya. Seminggu kalau nggak salah kami jalan-jalan tuh kadang-kadang kan nggak terlalu sempat mandi gitu. 2 hari masih oke lah ya. Tapi kok berhari-hari kasihan tetangga ya. Mungkin kitanya nggak apa-apa tapi kesian lah orang lain. Makanya dulu saya pas tiap hari mandi pas lagi kuliah tuh teman-teman saya heran gitu. Saya mandi sehari 2 kali gitu. Teman saya pada, hah serius kamu mandi 2 kali? Iya saya di Indonesia mandi 2 kali. Mana saya bajunya tiap hari itu bisa pagi ganti, siang ganti, malam ganti. Pas teman saya pagi ketemu saya, lah kamu udah ganti baju lagi Birul, malam siang ketemu lagi kamu ganti lagi katanya. Lah emang saya di Indonesia bisa ganti. Oh ya kan suhunya beda ya, saya lupa gitu ya. Nah jadi artinya tadi agama Islam agama yang concern terhadap badan ya. Termasuk ya tadi kita mandi. Nabi itu Bu bau mulutnya itu tanpa gosok gigi udah wangi. Ya, jadi katanya kalau Nabi lagi bicara itu seperti ada minyak kasturi yang semerbak keluar gitu, saking wanginya. Beda kalau sama kita bicara ya Bu ya. Nah itu aja Nabi rajin pakai siwak gitu Bu. Jelas-jelas wangi gitu bau mulutnya. Beliau aja masih rajin pakai siwak gitu kan. Nabi itu keringatnya Bu wangi. Konon para sahabat itu malah menjadikan keringat Nabi itu sebagai parfum gitu, saking wanginya gitu. Itu aja Nabi rajin mandi gitu ya. Nah bagaimana dengan kita gitu ya, yang jelas-jelas keringatnya nggak ada wangi-wanginya sama sekali gitu ya. Artinya itu Nabi memberikan contoh kepada kita betapa badan kita ini perlu dirawat kayak gitu ya. Tuh ya, jadi sayangi badan kita, beri hak pada badan kita sebab dia adalah aset untuk berbuat kebaikan dan dia aset untuk menyempurnakan ibadah kita. Ya, ibu mau ibadah haji, kalau badannya sakit-sakitan, nanti susah juga tawaf tuh, harus pakai kursi roda, mau lempar jumroh harus diwakilin, macam-macamnya susah gitu ya. Tapi kalau misalnya badannya sehat, nah lebih mudah, banyak hal yang bisa disempurnakan gitu, aktivitas ibadah kita. Nah itu yang pertama ya, unsur badan. Yang kedua adalah akal. Ya Bu, manusia itu jadi istimewa salah satunya karena punya akal. Ya makanya kalau orang akalnya udah geser, nggak dapat kewajiban-kewajiban lagi ya. Ibu lihat ODGJ misalnya orang dengan gangguan jiwa, dia kan nggak kewajiban sholat lagi. Dia nggak kewajiban untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana manusia pada umumnya. Sebab apa? Akalnya nggak berfungsi. Iya kan? Jadi ketika manusia itu akalnya udah nggak berfungsi, dia udah nggak dapat kewajiban sebagaimana manusia lagi gitu Bu. Kenapa? Karena akal itu yang menjadi pembeda kita gitu dengan makhluk Allah yang lain, bahkan dengan malaikat sekalipun, yang membuat kita menjadi malaikat diminta buat sujud sama Nabi Adam karena kita punya akal gitu kan. Nah, makanya setan waktu nggak terima gitu kan, nggak terima. Waduh, saya ini udah senior di surga kok tiba-tiba disuruh sujud sama makhluk yang barusan engkau ciptakan gitu ya. Makanya Allah tuh nggak suka sama orang yang sombong ya, meskipun senior jangan sombong gitu ya. Nah, sebab itu setan itu dikeluarin dari surga gara-gara ngerasa senior Bu. Lah saya ini udah senior, penghuni surga yang lama, masa gitu kan disuruh sujud sama hal yang diciptain dari tanah, sedang saya dari api gitu kan. Jadi itu kan ngerasa dia lebih bagus, dia lebih baik. Makanya nggak aman kalau kita ngerasa lebih baik dari orang lain. Nah itu jadinya nggak selesai dengan diri sendiri. Kita susah menyamakan harmoni dengan lingkungan kita. Karena kita ngerasa, kayaknya saya ini deh, ngerasa lebih eksklusif, ngerasa lebih dibandingkan dengan yang lain. Itu jadi susah membaur dengan orang lain. Susah menyamakan harmoni dengan lingkungan kita. Gitu ya, akal. Ya. Nah, karena akal ini menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk yang lain, itulah kenapa agama Islam itu agama yang concern dengan proses belajar. Makanya nggak ada kitab suci satupun di muka bumi ini yang ngurusin belajar kecuali Al-Quran. Ya, sebab Al-Quran perintah pertamanya nyuruh kita buat belajar. Ya kan? Iqra.
nyuruh kita buat belajar. Nggak ada kitab suci yang lain yang membahas detail gitu tentang proses belajar, kamu harus belajar. Nggak ada, Bu. Agama Islam yang nyuruh. Sebab apa? Tadi, bahwa kita jadi mulia salah satunya karena dikasih akal. Gitu ya. Kita jadi bisa mengenali benda, mengenali ini, itu, dan sebagainya. Karena punya akal. Maka rawat akal kita ini baik-baik. Ya, sebab akal itu bisa menjadikan kita derajatnya tinggi kalau kita gunakan sebaik mungkin, tapi bisa menjadikan derajat kita jadi rendah ketika kita nggak menggunakan akal ini sebaik-baiknya. Nah, pertanyaannya bagaimana kita merawat akal kita? Yang pertama adalah filter informasi yang masuk. Sebab apa-apa yang keluar dari diri kita ini nggak mungkin jauh-jauh dari apa yang masuk dari diri kita. Ya. Apa yang keluar yaitu output dari apa yang masuk. Ya, Bu. Ibu bisa ngomong nih, sekarang bicara apa gitu ngomong. Karena Ibu pernah dengar kosakata itu atau nggak pernah baca kosakata itu atau nggak pernah dengar sekilas lah. Kalau Ibu nggak pernah dengar sama sekali kosakata itu, nggak pernah lihat, nggak mungkin kepikiran mau ngucapin kosakata itu kan. Ya sama misalnya kayak orang yang, teman saya punya teman yang nggak bisa dengar ya Bu ya, tuli. Jadi dia bicaranya kosakatanya sedikit. Mau nambah kosakata baru, dia perlu benar-benar membaca buku gitu. Karena untuk memastikan ada input yang masuk ke matanya gitu. Dan dia benar-benar belajar bagaimana pronunciation mengucapkannya biar nggak salah didengerin orang yang bisa dengar gitu. Kan kita bisa memastikan ucapan kita itu valid bunyinya karena kita bisa dengar ya kan Bu. Ibu bilang jalan, bunyinya kayak gitu karena ibu telinganya bisa dengar. Kalau nggak bisa dengar kan bener nggak ya ucapanku tadi? Nggak tahu gitu ya. Itulah kenapa pas sholat, kalau kita baca bacaan sholat, paling nggak kita bisa dengar bacaan yang kita baca. Karena apa? Untuk memvalidasi bener nggak nih yang kita baca. Kita baca Quran kan nggak lip sync Bu, ya nggak lip sync, tapi paling nggak telinga kita bisa dengar untuk memvalidasi yang kita ucapin nih bener nggak bunyinya, kan begitu. Ya jadi rawat akal kita dengan memfilter informasi yang masuk. Sebab zaman sekarang ini terlalu banyak informasi yang bisa kita akses. Ya banyak banget informasi yang bisa kita akses dan yang kuncinya adalah bagaimana kita memfilternya. Ya, kepada anak-anak kita berikan fondasi yang kuat agar dia mampu memfilter banyak hal. Ya, namanya scaffolding. Kalau saya belajar itu ya, anak-anak kita perlu dikasih pijakan biar dia bisa mengerti, memilih mana yang benar, mana yang salah, mana yang perlu, mana yang tidak perlu. Sebab zaman sekarang banyak hal yang tidak perlu yang jadi kita akses gitu dengan sendirinya. Ya kita niatnya mau searching apa, tiba-tiba keluar notifikasi apa. Kita buka, klik. Padahal tadi kita nggak perlu itu gitu. Cuman jadinya kita baca. Ya jadi benar-benar filter informasi yang masuk sebab itulah yang akan keluar dari diri kita ya. Kalau ada orang yang ngomong, saya ini sebenarnya sifatnya nggak kayak gini, saya ini hatinya baik. Ya nggak bisa. Kalau yang diomongin dia kalimatnya kasar, hatinya pasti nggak oke tuh Bu. Karena apa? Apa yang keluar itu isi dari apa yang ada dalam diri kita. Dan itu output dari apa yang sering masuk dari diri kita. Makanya kalau ngelihat anak yang rada aneh-aneh, misalnya dia melakukan kekerasan, dia melakukan apa, nggak mungkin dia melakukan itu kalau nggak pernah dapat input itu. Nggak mungkin, sebab nggak mungkin otodidak orang melakukan kekerasan. Pasti dia kalau nggak pernah ngelihat, baik itu lihat secara langsung, mungkin dia lihat video, atau dia pernah mengalami peristiwa itu, dan sebagainya. Karena orang tadi Bu, nggak bisa punya memori tentang sesuatu kalau nggak pernah terpapar dengan itu. Ya, ini saya waktu itu belajar dari Prof. Siapa? Saya lupa namanya. Waktu itu kita lagi ngebahas nih tentang definisi tahu. Saya pernah nanya ke Ibu nggak ya? Tahu. Bu, tahu nggak artinya tahu itu apa? Saya pernah nanya deh. Ke kelas ini apa kelas yang lain ya? Saya suka ke banyak kelas, lupa. Bu, pernah saya tanya nggak ke Ibu, tahu artinya apa? Belum. Nggak ya, tahu coba jadi. sekarang. Nggak tahu. Nah tuh, Bu, ada yang tahu nggak? Tahu itu artinya apa? Ini saya pas ditanya ini bingung juga. Aduh, apa ya tahu itu sebenarnya? Kan Ibu suka bilang, saya udah tahu tuh kalau kayak gitu. Nah, tahu itu sebenarnya apa? Tuh, Pernah coba. membaca, pernah melihat. Pernah membaca, pernah melihat. Oke, Bu Dara. Oke, pernah membaca, pernah melihat. Berarti kalau misalnya informasi. Menerima informasi. Oke. Kalau misalnya Ibu pernah menerima informasi apa gitu, terus habis itu lupa, namanya tahu nggak? Nggak, maksudnya kan Ibu pernah belajar nih aljabar misalnya, atau integral, konsep integral. Pernah belajar, atau kalkulus. Pernah belajar nih. Terus suatu hari tanya sama anaknya, Mah, dulu kan Mama jurusan ini nih, teknik geodesi. Pernah dong belajar kalkulus? Iya pernah sih, cuman sekarang rada-rada lupa. Nah berarti Ibu tahu nggak sebenarnya? Tidak.
Tidak. Nah, berarti tahu itu apa, Bu? Nah, kan padahal pernah mendapatkan informasi itu. Memori ya, mengingat. Iya, mengingat ya. Jadi waktu itu beliau bahas definisinya, saya baru, oh iya juga ya. Jadi tahu itu kemampuan kita memindahkan informasi ataupun benda ataupun apapun itu ke dalam memori kita. Ya kan, Ibu tahu nih, misalnya ini namanya mouse. Kok bisa tahu? Ya karena Ibu pernah lihat, itu tuh namanya mouse. Pernah lihat bentuknya kayak gitu, ciri-cirinya gini, fungsinya gini gitu. Coba Ibu nanya ini ke orang Baduy dalam misalnya. Ibu bawa ini apaan? Mereka kira-kira tahu nggak ini apa? Nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Karena dia tidak pernah mendapatkan ini di dalam memorinya gitu. Nggak ada kayaknya storage informasi tentang ini di otak saya gitu ya. Kan begitu. Ya jadi ya begitu. Jadi makanya merawat akal ini merawat memori sebenarnya intinya. Kan kita itu bisa mengucapkan apa kalau ada data di otak kita. Ya kan Bu? Ibu searching apa misalnya di laptop gitu kan. Aduh, apa laporan tentang apa. Ya kalau Ibu pernah nyimpen di laptopnya ya bakal ketemu file itu. Tapi kok nggak pernah nyimpen ya nggak kedetek lah. Kayaknya saya pernah bikin deh, nggak ada ternyata, nggak pernah disimpan. Ya nggak ada, sama di otak kita gitu ya. Kalau kita nggak pernah mengakses itu, nggak pernah ada di memori kita tentang itu. Nah, maka hidup kita ini sebenarnya tentang memori gitu ya. Saya pernah baca buku National Geographic judulnya Memory. Itu bagus. Dia bicara ada kalimat we are nothing without memory. Gitu kan, rada berat. Terus saya maksudnya gimana nih gitu kan? Saya baca-baca lagi ternyata benar, Bu. Hidup itu kalau tanpa memori nggak enak banget gitu ya. Ibu sholat itu kan pakai memori. Ibu perlu ingat urutan. Kan ada rukun sholat. Nggak bisa Ibu habis baca Al-Fatihah langsung sujud. Itu nggak sah sholatnya. Kan rukunnya nggak sesuai. Yang kuat untuk mengingat urutan. Makanya orang yang gangguan memori, kayak gangguan jiwa, macam-macam, nggak dapat kewajiban itu. Sebab itu perlu memori yang kuat gitu. Untuk melaksanakan perintah Allah itu perlu memori. Ya, Ibu baca surat-surat kan ada urutannya. Surat-surat pendek aja. Al-Ikhlas misalnya, ayat 1 apa, ayat 2. Ada urutannya, Bu. Dan itu perlu memori. Ya, jadi makanya saya pernah ketemu ibu-ibu yang sepertinya sudah gangguan memori. Jadi beliau itu belanja gitu, Bu. Belanja di Indomaret, di sana nggak ada Indomaret ya, Bu. Adanya apa sih? Lupa saya. Ya Carrefour ya kalau Prancis ya. Jadi dia belanja gitu di Indomaret. Terus pas di kasir, saya kebetulan antri di belakangnya gitu. Pas di kasir, dia nanya ke kasir, jadi totalnya berapa Mbak gitu. Kata kasirnya, oh totalnya segini Bu gitu. Terus kata ibunya, Mbak ini di dompet saya ambil aja sesuai dengan nominal itu gitu. Ternyata ibunya ini sudah tidak mengenali uang, Bu. Ya Allah, susah ya, Bu. Meskipun duit banyak, kalau nggak kenal duit, susah juga loh, Bu. Tuh, nggak mengenali uang. Dia nggak bisa membedakan mana uang yang 10.000, mana yang 100.000. Kok kita kan bisa membedakan dengan nyata ya, Bu. Ini nggak bisa. Jadi memori tentang uang hilang, Bu. Itu nggak enak banget. Bisa ketipu orang tuh. Ya kan, Bu? Nggak enak banget. Itu baru satu memori yang hilang. Belum kalau banyak memori hilang, lupa alamat rumah, lupa apa. Makanya kata Imam Syafi'i, penyakit orang yang tahu atau orang yang berilmu gitu ya, penyakit orang berilmu itu lupa. Lambo Ibu secerdas apa kalau udah lupa? Ya nggak ngerti, ya kan, nggak ngerti, jadi nggak tahu. Makanya penting merawat memori ya. Dengan cara apa ya? Tidak rawat badannya dengan baik. Sebab kan memori itu dipengaruhi makanan ya. Bu, orang demensia itu macam-macam loh penyebabnya. Makanan. Terus ada informasi-informasi yang nggak penting ya nggak usah disimpan di memori ya. Sayang banget memori kita dipakai untuk menyimpan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi filter mana informasi yang diperlukan untuk disimpan di memori kita, mana yang nggak perlu ya. Dan rawat akal kita dengan belajar. Itulah kenapa dalam Islam kita dikasih kewajiban belajar sepanjang hayat. Dari buayan sampai liang lahat. Sebab apa? Otak kita nih Bu, kalau nggak dipakai error. Ya karena fungsi kerja otak itu, prinsip kerjanya use it or lose it. Kalau kita nggak pakai, ya dia rada lemot gitu. Ya kan Bu? Ibu rada nggak mikir aja seminggu gitu ya. Itu ketemu gitu kan. Atau liburan gitu kan. 2 minggu gitu. Ketemu temen, ingat nggak pekan lalu kita habis belajar ini? Hah? Yang mana sih? Yang mana sih? Mulai rada ngeheng gitu. Karena nggak belajar gitu. Ya makanya sama Allah dikasih kewajiban. Belajar dari buayan sampai liang lahat. Kalau Allah sampai nyuruh sesuatu, sampai wajib. Itu artinya penting banget buat diri kita dan nggak aman kalau kita tinggalkan untuk kebaikan diri kita sendiri. Nggak aman. Ibu nggak mau belajar, ya nggak aman untuk otaknya. Lihat aja nanti usia berapa gitu. Mulai rada-rada lupa-lupa, dikit-dikit nggak ngerti gitu kan. Ya karena nggak dirawat akalnya. Makanya belajar ya. Itulah kenapa juga Allah selalu uji manusia dengan kesulitan.
Kan dalam hidup ada aja ujiannya ya. Ibu udah jauh-jauh dari Indonesia, di Perancis ada juga ujian di sana ternyata. Kirain kalau udah jauh dari Indonesia nggak ada ujian. Ternyata ada pula di sana gitu ya. Ngikut aja ke sana gitu ya. Ya ada. Kenapa dikasih kesulitan? Ya sebab biar otaknya bekerja, Bu. Kalau ibu hidupnya gitu-gitu aja kan nggak mikir ya. Ya udah monoton aja gitu. Tapi dengan adanya kesulitan, otak ibu itu kan jadi bekerja keras untuk menemukan solusi. Dulu saya pikir itu tuh hal yang standar gitu. Oh iya kan kalau dengan kesulitan nanti Allah angkat derajat kita gitu ya. Kapasitas kita meningkat gitu. Tapi setelah saya belajar tentang neuroscience, saya mengerti ternyata beneran kapasitas otaknya tuh meningkat, Bu. Jadi sel-sel otak kita pada saat kita bayi itu kan udah terbentuk tuh, Bu, banyak jumlahnya banyak banget gitu ya, miliaran gitu kan. Nah, tapi sambungan antar sel otak, nih Bu, kalau ada yang neuroscience tolong luruskan kalau saya salah. Ini saya belajar juga nih hasil belajar saya dengan salah satu konsultan syaraf kemarin 2 tahun. Saya belajarnya berapa SKS ya, lumayan banyak dengan beliau. Nah, itu apa namanya? Ternyata proses sambungan satu sel syaraf dengan sel syaraf yang lain namanya sinaps itu kalau pada anak-anak kita bayi itu kan usia 0 sampai 2 tahun itu kan bisa terjadi karena sering kita stimulus, diajak bicara, macam-macam distimulus, makin banyak sinaps yang terbentuk. Nah, pada semakin bertambahnya usia, proses pembentukan sinaps ini nggak secepat pas kita bayi gitu. Nah, dia akan terpicu membentuk sinaps baru, salah satunya ketika dalam hidup kita ada kesulitan. Ternyata kalau ada kesulitan dan kita mau menghadapi, itu bisa membentuk sinaps baru. Artinya ternyata benar gitu, kapasitas otak kita meningkat tuh nggak cuma bahasanya meningkat, tapi memang ada jumlah sinaps yang bertambah. Terus saya, beneran ya ternyata gitu ya, keren ya kalau Allah bilang, aku kasih ujian kamu tuh untuk angkat derajat kamu, biar kamu lebih baik. Ternyata benar, kapasitas otak kita meningkat. Makanya ibu kalau dikasih kesulitan, ya harusnya bersyukur ya. Maksudnya, berarti ini Allah lagi ngerawat otak saya. Makanya kalau guru saya itu bilang, ciri orang yang suka belajar itu, dia suka dengan kesulitan. Maksudnya apa? Menganggap kesulitan itu adalah challenge. Gitu loh. Bukan sesuatu yang akhir dari segala kehidupan gitu ya. Kayak gitu ya. Oke, ini terakhir. Hati gitu ya. Tadi yang kedua kita sudah bahas akal, yang ketiga adalah hati. Gimana nih cara kita merawat hati ya? Pertama, sayangi hati dengan jauhi dosa ya, Bu. Ya, kalau Ibu banyak dosa kan Nabi itu pernah menyampaikan dosa itu seperti satu titik hitam gitu. Jadi kalau misalnya dosanya tambah banyak ya, titik-titik hitam dalam hati kita makin banyak gitu. Lama-lama gelap gitu. Nggak bisa, susah gitu menerima cahaya kebenaran gitu ya. Nah, makanya jauhin tuh dosa ya. Karena salah satu ciri orang yang cerdas, dia berusaha menghindari kesalahan. Ya kan Bu, kalau orang sampai berbuat salah, itu kan rada error berarti ya. Dia berusaha mengerjakan hal yang tidak salah. Sebab dia mengerti kalau sampai salah, itu pasti ada konsekuensinya. Kan ibu aja misalnya mau mengerjakan tugas atau laporan kantor, itu kan sampai berusaha dicek-cek lagi, jangan sampai salah laporannya gitu kan. Kenapa? Sebab ibu tahu kalau salah, itu ada konsekuensinya. Ribet ntar, pasti disuruh revisi, bikin ini itu. Aduh, pusing banget. Udah pastiin aja sebelum submit dibenerin dulu. Kan gitu. Ya, jadi daripada ibu berbuat salah, ya udah hindari dulu kesalahan itu. Meskipun ya pasti kita ada kesalahan, cuman kita bisa menghindari itu. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, isi hati kita dengan hal-hal yang baik aja. Yang buruk-buruk nggak usah dimasukin ke hati, Bu. Zaman sekarang nih ibu-ibu, bukan zaman sekarang, udah zaman dulu gampang baper kayaknya, Bu ya. Ya, dikit-dikit masukin hati, ya ampun gitu kan. Sampai saya tuh suka, suami saya suka, kenapa sih perempuan tuh gitu amat gitu, ribet banget gitu. Maksudnya cuma ini aja langsung sampai kepikiran gitu kan berhari-hari. Padahal udah lupa gitu. Maksudnya cowok tuh hal-hal kayak gitu udah lupa, kita masih ingat aja. Ya Allah, ini 5 tahun yang lalu kamu pernah bilang ini kan gitu. Saya pernah suatu hari bilang, kamu pernah mengucapkan kosakata ini loh pas kita posisinya lagi di garasi rumah, terus aku waktu itu lagi motong rumput, terus kamu bilang ini. Aduh, kok masih inget sih gitu ya. Karena apa namanya gitu tuh. Jadi kita tuh sering memasukkan hal-hal yang nggak penting gitu dalam hati kita gitu ya. Akhirnya jadi bikin ribet sendiri gitu ya. Nah, dan yang terakhir, maafkan kesalahan orang lain. Nah, ini yang nggak mudah ya, Bu ya. Allah itu dalam ayat-ayatnya lebih banyak menyampaikan bukan minta maaf, tapi maafkan. Sebab memaafkan itu lebih sulit daripada minta maaf. Ya kan, Bu? Kalau ibu minta maaf kan cuma ngorbanin harga diri dikit ya. Maksudnya emang ibu yang udah salah, makanya minta maaf. Ya kan emang kita yang salah, minta maaf wajar dong. Tapi kalau kita memaafkan, nah itu levelnya lebih tinggi, Bu, daripada minta maaf. Ya, sebab kita udah diperbuatin salah sama orang, disakitin sama orang, tapi kita masih bisa ridho dan ikhlas, maafin. Wah, itu bukan pekerjaan yang mudah.
Ya, saya kemarin habis ketemu juga ada Ibu Ustazah, saya ini sebenarnya punya luka hati. Weh, katanya ini sebenarnya sudah dari 7 tahun yang lalu sih katanya. Kata, ya Allah lama benar gitu kan, disimpan di hati gitu ya. 7 tahun yang lalu, tapi gimana ya Ustazah, saya tuh maafin tapi keingat-ingat terus memori tentang itu. Katanya waduh, ya itu kan jadi susah juga. Setiap saya ketemu dia Ustazah, rasa-rasanya hati saya, kata ya ampun. Jadi susah sendiri hidupnya kan Bu. Nah ini makanya kita belajar. Nah, jadi apa namanya, kenapa sih kita perlu memaafkan? Jadi suatu hari Bu, Rasulullah itu lagi kumpul-kumpul sama sahabat. Ya Rasulullah itu emang sering Bu kumpul-kumpul. Makanya Bu kayak sekarang kumpul-kumpul itu bagus ya, mengikuti dulu Rasulullah begitu. Kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol gitu kan. Nah suatu hari saat Rasulullah ngobrol sama para sahabat itu tiba-tiba ada yang lewat gitu. Maksudnya ada sahabat lain yang lewat tapi benar-benar lewat aja, nggak niat mampir, emang dia lagi lewat. Terus kata Rasulullah, apa namanya, kurang lebih kayak, itu tuh calon penghuni surga tuh. Nah kan para sahabat langsung kepo dong. Wih, kok bisa kayak dia orang biasa aja deh. Kok calon penghuni surga gitu kan. Nah ada salah satu sahabat yang kepo namanya Ibnu Umar gitu kan. Kok bisa sih kayak tampilannya biasa aja deh. Nggak ada bau-bau mau masuk surga gitu. Kayaknya orangnya kan ada gitu ya. Kita kan kadang suka menghakimi orang kayaknya kok tampilannya kayak gini jauh dari surga gitu ya. Nggak tahu dia tiap malam tahajud ya. Makanya kita nggak berhak menghakimi orang lain ya. Nah ini Ibnu Umar ini kemudian kepo gitu. Ngikutin orang ini gitu kan, diikutin, dilihatin gitu. Apa sih kegiatan dia yang membuat Rasulullah aja sampai mention dia sebagai ahli surga gitu, calon penghuni surga gitu kan. Ayah dilihatin, kayaknya biasa aja deh. Ibadahnya juga kayak standar-standar aja gitu, nggak yang kayak sampai semalaman, sampai ada apa namanya di sini jidatnya hitam gitu. Nggak gitu juga gitu, biasa aja gitu. Nah, sampai akhirnya dia lihat sore gitu, orangnya beli roti, pulang tidur, kayak gitu aja kegiatannya. Sampai aduh jangan-jangan dia menyembunyikan sesuatu nih, kayaknya saya harus nginep di rumahnya nih biar tahu. Kan kalau kita nginep di rumah orang tuh jadi tahu ya Bu aslinya gimana gitu kan. Nah ini nih Ibnu Umar kemudian nginep, boleh nggak saya nginep nih, saya kayaknya lagi perlu tumpangan nih, pokoknya nyari alasan lagi gimana caranya biar bisa nginep gitu. Akhirnya oh udah nginep aja di rumah saya gitu kan. Nginep beneran Bu. Nginep gitu kan. Hari pertama dia lihat aktivitasnya masih standar. Ya, siang menjelang sore dia beli roti sebiji karena ada Ibnu Umar, dibagi 2 sama Ibnu Umar. Ibnu Umar jadi aduh jadi gak enak nih, kamu biasanya makan rotinya beli 1 kamu makan sendiri. Iya biasanya saya makan sendiri. Sekarang ada kamu ya buat berdua gitu. Aduh ini orang miskin bener gitu. Tapi sebab Rasulullah itu menyampaikan ini nih orang ini mau masuk surga, kenapa nih cara surga? Sebab dia itu membuat malaikat pencatat amal baik siapapun namanya, malaikat rokib itu sampai kelelahan nyatet pahala sedekah dia. Nah kurang lebih kayak itu. Jadi sedekah pahala sedekah dia tuh banyak benar gitu. Sampai malaikatnya kecapean nyatet gitu kan. Maka si Ibnu Umar ini kan udah ngarep bahwa dia tuh orangnya ahli sedekah. Terus habis itu kayak ibadahnya banyak macam-macam gitu kan. Tapi ini dia cuma mampu beli roti 1, udah itu bagi 2 sama dia. Ya kayaknya dia kalau sedekah banyak nggak mungkin deh orang ini aja ada tamu bisanya cuma itu dia memuliakan kan nggak mungkin gitu kan. Mungkin ini hari pertama, jangan-jangan ntar dia malam sholat tahajud lagi. Ternyata biasa aja, malam juga dia biasa aja. Sampai akhirnya 3 hari. Ya Bu, kalau kita nginep di rumah orang 3 hari ya Bu ya. Kalau sebulan namanya nebeng. Ya, rada-rada nyari penghematan ya. 3 hari maksimal. Dan kita hanya berkewajiban memuliakan itu 3 hari. Ya, jadi apa namanya setelah 3 hari ya bolehlah kita tunjukin depan sana ada warung ya. Bisa kalau ini bisa itu ya boleh ya. Nah jadi kayak gitu. Jadi apa namanya setelah itu kemudian pas sudah hari ketiga gitu kan udah habis waktunya bertamu, kemudian Ibnu Umar ini bilang gitu, wahai sahabat gitu, sebenarnya saya ini rada modus nih nginepnya gitulah kurang lebih. Kemarin tuh sebenarnya saya nginep ke sini bukan gimana-gimana, saya sebenarnya nggak terlalu butuh tebengan juga, orang rumahnya deket gitu kan. Nah cuman apa namanya, saya tuh penasaran gitu. Sebab Nabi menyampaikan engkau ini sampai bikin malaikat aja capek gitu nyatet amal baik sedekah kamu itu gitu. Makanya saya penasaran amal apa nih yang sehingga membuat malaikat aja capek gitu nyatet amal baik kamu sedekah gitu. Terus beliau Masya Allah gitu ya, Allah tuh baik banget gitu ya. Jadi saya itu katanya setiap malam sebelum saya tidur saya itu selalu berdoa sama Allah. Ya kurang lebih kayak ya Allah gitu, siapapun yang berbuat salah sama saya hari ini, yang menyakiti saya, kayak yang membuat hati saya nggak nyaman, yang ngata-ngatain saya, siapapun itu, saya saksikan ya Allah bahwa saya sudah maafin dia dan semoga ini menjadi sedekah saya padanya. Dan rupanya itu didengar sama Allah Bu. Jadi Ibu kalau maafin orang itu sedekah pada orang itu Bu, sedekah. Sebab Ibu jadi bikin dosa dia yang harusnya ada jadi berkurang.
ya kan? Dan ibu dapat amal baik. Makanya jangan pelit-pelit maafin orang. Kalau nggak punya duit kayak orang tadi, sering-sering maafin orang, ya kan? Oh, itu sedekah. Ya, kalau ibu punya duit tetap juga sedekah juga tetap. Oh enggak, saya udah maafin orang, saya nggak usah sedekah. Enggak gitu juga ya Bu ya. Siapa yang ngajarin? Itu waktu itu Kak Biru pas sharing bilang gitu, enggak gitu Bu. Ya maksudnya paling nggak memaafkan orang. Itu bagian dari sedekah ya. Tuh. Terus habis itu, yang ketiga adalah tadi Bu, maafkan agar hati kita mudah menerima kebaikan. Sebab ya kesalahan orang dan sebagainya itu mirip kayak, kalau ibu nggak mau maafin, itu mirip kayak apa namanya, ibu punya kotoran gitu, ya misalnya kotoran kambing gitu kan, atau kotoran anjing, misalnya ibu ada anjing lewat depan rumah, ih dia pup dong depan pintu. Kan ibu pengennya buang kotoran itu dong, bukan malah dikoleksi ya kan, kecuali ibu researcher ya, beda lagi ya. Maksudnya ibu kan pengennya buang. Ya kalau ibu tumpuk ada kotoran lagi bawa pulang, ya itu kecuali ibu produsen pupuk kompos beda lagi. Tapi kan normalnya ibu pengen buang itu kotoran biar nggak ngotorin rumah kan begitu kan. Orang ada tai cicak satu aja ibu udah belibet pengen bersihin kan gitu. Ya itu begitu pula. Kalau ibu misalnya ada orang yang berbuat salah dengan ibu, ya udah maafin aja gitu. Daripada dia menuhin hati kita, bikin hidupnya jadi nggak lega gitu ya, bikin jadi teringat dikit-dikit ada memori tentang ini. Jadi akhirnya kita jadi nggak bebas berbahagia gitu ya. Jadi kita jadi sulit berbahagia gitu. Karena apa? Hati kita penuh dengan hal-hal buruk gitu. Maksudnya dengan ini orang ini kayaknya pernah ini. Jadi semua orang punya, ya pasti semua orang punya kesalahan kan ya Bu ya. Ah, dia pernah gini, ketemu yang ini, ah dulu dia pernah sama saya gini. Ketemu yang ini, kayak ketemu orang tuh nggak ada bahagia-bahagianya gitu. Ya udah maafin aja gitu. Biar hidup kita juga jadi enak, toh memaafkan nggak pakai biaya, ya kan Bu? Udah maafin aja. Karena kita juga punya salah ya. Kalau kita memaafkan orang, mudah-mudahan orang juga jadi mudah memaafkan kita, ya kan Bu? Sebab transaksi dengan manusia itu lebih complicated daripada transaksi sama Allah. Bu, kalau Ibu minta bersalah sama Allah kan tinggal istighfar, tinggal tobat sama Allah. Tapi kalau salahnya sama manusia, itu kalau orangnya belum maafin kan repot nanti urusannya di akhirat Bu. Susah urusannya. Ibu sedekahnya nanti sedekah pahala di akhirat udah nggak bisa digimana-gimana lagi kok. Sekarang kan paling bawa roti gitu kan ke rumahnya gitu ya. Modal-modal dikit lah ya. Nggak cuma minta maaf doang gitu kan, dia bawain apa kayak dikit. Tapi kan masih bisa ditebus gitu, modalnya gampang lah ya. Kalau di akhirat susah Bu. Ya jadi kalau ibu punya salah minta maaf. Tapi kalau ada orang yang salah sama kita, maafin aja dah. Karena itu juga sedekah. Ya gitu. Jadi sedekah sama orang. Saya waktunya berapa menit lagi ya? Ini saya kalau ngomong bisa sampai maghrib kayaknya di sini ya. Nanti saya ingetin ya Teh Dini ya. Oke, ini udah mau terakhir kok. Aman-aman, udah mau terakhir ya. Satu kisah terakhir deh. Jadi nggak tahu ya teman-teman pernah dengar kisah ini apa enggak gitu ya. Saya agak lupa namanya. Saya takut tertukar antara Imam Abu Hanifah atau Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi ini apa namanya? Ada sebuah kisah gitu, Bu. Saya benar-benar lupa namanya, ya Allah. Gitu ya. Jadi beliau ini bertetangga gitu. Dua orang bertetangga, yang satu ini muslim, yang satu nggak muslim gitu Bu. Jadi yang muslim ini tinggal mungkin kayak di apartemen gitulah, kayak di flat gitu ya. Kalau ibu-ibu di apa namanya Perancis kan di flat gitu biasanya. Nah jadi apa namanya, rupanya di rumah seorang syekh ini, jadi beliau seorang ulama gitu ya. Di rumah ulamanya ini tadi atapnya tuh bocor gitu Bu. Bocor beneran gitu, bener-bener kayak ada air yang menetes gitu. Setelah dilihat-lihat sama ulamanya ini tadi, rupanya bocorannya itu dari kamar mandi orang di tetangganya itu tadi. Kan tetangga di flat kan bisa atasnya itu juga tetangga ya kan Bu. Ternyata bocoran dari kamar mandi. Jadi kan najis tuh Bu airnya. Nah oleh syekhnya tadi itu kemudian ditampung airnya, kalau tiap pagi dia buang pakai ember gitu kan, dibuang gitu kan. Tetangganya itu juga heran kok tiap hari kok buangin air gitu kan, tapi nggak, dia biasa aja nggak ngeh gitu. Dan ulamanya ini juga nggak pernah ngasih tahu ke tetangganya kalau itu sebenarnya bocoran kamar mandi dia gitu ya. Sebab apa? Sebab beliau ingin menjaga hati tetangganya ini biar nggak ngerasa bersalah banget gitu dengan dia karena udah bikin bocor. Kalau kita mah udah komplain ya, baru bocor setetes aja udah boleh ini nggak segera di ini nggak, itu nggak, itu kamar mandi najis macam-macam gitu kan. Tapi ini beda ya, hatinya beda. Bukan nama kita, ini orang yang udah selesai dengan dirinya sendiri. Sampai suatu hari ulamanya ini sakit Bu, sakit beneran gitu, sakit beneran yang lama gitu kan. Nah sebagai tetangga yang baik, karena emang beliau ini ulamanya ini baik banget, dan juga tetangganya tadi juga baik gitu sama dia, sama-sama baik, dia kan jenguk gitu, jenguk ke kamarnya Syekh tadi, ulama tadi gitu ya, karena mungkin apartemennya studio kali ya kok zaman sekarang gitu kan, ya tidurnya di situ deket-deket situ kelihatan gitu kan. Jadi kayak dia nanya, loh, wah Syekh ini apaan gitu, ini apa kok kamu punya tampungan air gitu? Oh iya, nggak apa-apa itu bocor kok, bocor dikit aja dari atas gitu. Oh gitu katanya. Lah ini sejak kapan?
Oh ini sejak sekian tahun yang lalu. Rupanya udah bertahun-tahun Bu. Setelah dia lihat tetangganya ini, bentar. Ini kok kayaknya dari tempat saya ini gitu kan. Loh, oh ini dari tempat saya. Loh kamu kok nggak bilang gitu kalau ini dari tempat saya gitu kan. Maka udah bertahun-tahun pula gitu. Nah dari situ ternyata tetangganya non muslim tadi kemudian jadi masuk Islam Bu. Berkah kelembutan syekhnya tadi. Yang tadi pada tetangganya berusaha menjaga hati tetangganya ya dengan tidak komplain meskipun bukan mau komplain juga boleh tapi baik-baik ya. Tapi ini maksudnya sebegitu gitu. Ada gitu orang yang selapang itu hatinya gitu. Sampai-sampai demi menjaga hati tetangganya gitu. Sampai-sampai dia menerimanya dengan ikhlas. Ya udah kan itu airnya yang penting nggak nyiprat-nyiprat, toh juga lingkungan sekitarnya nggak najis, dia tiap pagi buang kayak gitu. Nah sampai akhirnya tetangganya sendiri yang nyadar gitu. Ya Allah selama ini aku akhirnya ya Allah ada ya orang Islam yang kayak gitu, dapat hidayah masuk Islam. Ya gitulah ya ibu-ibu. Jadi akhlak kita sebagai seorang Muslim itu beneran dah ya bagaimana kelapangan hati kita yaitu menentukan sebagaimana sejauh mana kita bahagia. Ini semua cerita ini tapi waktunya kayak udah mau habis. Ntar kalau mau ada yang nanya aja saya ceritain ya. Iya, jadi sayangi diri kita dengan memaafkan orang yang bersalah pada kita ya. Jadi itu termasuk salah satu cara menyayangi diri kita biar nggak punya beban mental yang luar biasa. Orang yang beban mentalnya macam-macam itu biasanya terlalu banyak memori negatif yang dia simpan gitu, Bu. Pengalaman-pengalaman traumatis yang disimpan, pengalaman buruk gitu orang lain, perlakuan orang lain terhadap dirinya yang disimpan, akhirnya menumpuk di memorinya, udah meledak gitu. Jadi sesuatu yang jadinya macam-macam gitu ya, gangguan mental macam-macam. Makanya ya udah maafin aja orang lain gitu ya. Karena itu bagian dari kita bersedekah pada orang lain dan itu balik lagi itu adalah cara kita menyayangi diri kita, merawat diri kita. Oh iya, saya biasa nulis di Instagram @birukodriah dan terakhir ini pesan guru saya nih. Orang yang cerdas itu adalah orang yang pandai berbahagia. Ya, jadi dia daripada ngapain sih nyimpen-nyimpen hal yang nggak penting gitu ya. Orang nyindir kita disimpan gitu ya. Itu kurang cerdas berarti. Dia nggak bisa memilih mana yang harus disimpan ke memori jangka panjang, mana yang nggak perlu gitu ya. Jadi kalau kita orang yang cerdas, harusnya kita pandai berbahagia sebab kita mengerti mana yang harus disimpan, mana yang enggak. Mana yang perlu dimaafkan, mana yang udah deh gitu kan. Dibawa baik-baiknya aja ya. Semoga kita menjadi bagian dari orang-orang yang pandai berbahagia. Amin. Mohon maaf lahir batin. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Teh Dini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Kak Birul, Masya Allah. Hari ini kita dapat ilmunya banyak banget ya. Salah satunya adalah kunci untuk berdamai dengan diri sendiri itu adalah ternyata bahagia seperti itu. Jadi dunia dan akhirat insya Allah kita menjadi orang yang berbahagia selalu. Kak Birul tadi kan banyak banget ya sebenarnya tips-tips atau apa ya namanya kunci-kunci kebahagiaan yang sebenarnya simpel ya Kak Birul, tapi yang nggak pernah kita pikirin gitu ya. Ya karena mungkin tadi seperti kita tahu wanita itu kan ahli sejarah ya. Jadi ya ya benar. Sejarah yang lama-lama pun masih saja dikeluarkan kembali gitu kan. Baik, sekarang kita langsung masuk kepada tanya jawab. Ini ada Mbak Berta yang mau nanya langsung. Mbak Berta nggak sempat bikin bikin pantun, tapi mungkin langsung mau bertanya. Silakan Mbak Berta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pantunnya nanti di belakang. Masya Allah. Makanya tadi materinya itu yang disampaikan tuh begitu banyak diksi-diksi yang menggelitik untuk dibikin pantun sebenarnya. Insya Allah. Ya, Mbak Birul, memaafkan itu memang orang bilang memaafkan adalah tidak mudah. Memang harus dilatih ya. Mungkin memaafkannya memori kita itu terbawa ketika kita jumpa lagi itu teringat lagi memori gitu, Mbak Birul. Nah sekarang ini kan semua informasi itu terbuka ya. Akhir-akhir ini kan perceraian itu dibawa lagi, mungkin akan mengingatkan kembali orang-orang yang pernah bercerai, orang-orang yang pernah mengalami KDRT, disakiti, perseteruan suami istri, masalah anak dan lain-lain sebagainya. Bagaimana menanggapi hal ini, Mbak Bro? Kita kan harus berdamai juga ya. Alhamdulillah mungkin tapi kan tidak semua orang ya bisa bisa berdamai secepat itu, melihat perlakuan orang-orang ini, membaca komen-komennya itu kadang seru juga. Saya nggak pernah bercerai ya, tapi lihat komennya itu kadang seru juga itu kan, saya di pihak mana gitu. Bagaimana dengan hal itu Mbak Birul? Sementara itu kan menjadi kotoran juga untuk hati kita gitu, memori kita gitu. Ya, siap. Terima kasih Mbak Birul. Sama-sama Bu Berta, ini menarik ya. Kadang kalau kita melihat informasi yang mirip-mirip membuat kita jadi memorinya terbangun kembali gitu ya. Langsung saja apa nih Bu Teh Dini? Aduh, langsung ambil alih aja nih dari moderator. Gak apa-apa nih Teh.
Langsung. Oh, baik. Ya, jadi ya memang begitu ya, kan memori itu bisa terbangun ketika ada ter-recall kembali ketika ada hal-hal yang berhubungan, ya kan Bu, kayak Ibu lihat santan aja keinget gulai, ya kan, keinget apa, ya karena itu berhubungan gitu kan. Jadi hal yang berhubungan membuat kita jadi ter-recall, dan memori itu makin kuat ketika hal-hal yang mengandung apa ya, emosi dan rasa, ya. Jadi misalnya saya ngerasa nyium bau sabun ini, aduh keinget pas pengantin baru dulu saya pernah dikasih sabun ini, ya misalnya kayak gitu, sampai sekarang inget gitu ya. Nah, jadi gimana tuh? Kan ternyata nggak semudah itu gitu ya. Makanya kalau dulu apa namanya, Ibu tahu nggak apa Kiai Haji Ahmad apa namanya? Aku saja lupa sih, ya Allah, Bahmun Maimun Zubair. Nah, itu pernah menyampaikan gitu, kurang lebih gini. Iman tertinggi itu adalah iman pada qada dan qadar. Kan itu rukun iman itu ada banyak. Nah, salah satu yang terakhir kan iman pada qada dan qadar. Kenapa? Soalnya itu nggak mudah gitu untuk menerima bahwa apa-apa yang Allah berikan itu pasti untuk kebaikan kita. Skenario apapun yang terjadi dalam hidup kita itu pasti untuk kebaikan kita, itu nggak mudah, sangat tidak mudah. Makanya itu dimasukin dalam unsur rukun iman gitu ya. Dan itu yang terakhir gitu. Ya kalau Ibu iman pada Allah, Allah tuh ada, masih oke lah ya, nggak terlalu susah-susah amat. Iman bahwa Nabi itu ya utusan Allah, masih oke lah ya, malaikat itu ada, masih oke. Tapi iman bahwa apa yang terjadi pada kita itu pasti yang terbaik versi Allah, itu nggak mudah loh Bu. Serius, saya juga mengalami itu nggak mudah. Ya jadi ketika di titik terakhir kita nggak bisa memaafkan sesuatu, kita harus ingat bahwa segala sesuatu itu nggak mungkin terjadi kalau bukan karena izin Allah. Ya kan Bu? Nah, meskipun kita mau kayak gimana, kalau Allah nggak izin ya nggak bisa terjadi. Ya ada orang mau bunuh diri, udah dia terjun dari mana, taunya masuk IGD doang gitu kan? Ya karena belum waktunya meninggal, ya kan? Karena tadi, ya makanya kok di titik yang kita udah nggak mampu lagi, kita harus kembali pada rukun iman yang terakhir itu, bahwa iman pada qada dan qadar, bahwa apapun itu nggak mungkin terjadi kalau Allah nggak izin. Nah, gimana tuh biar kita nggak keinget lagi dengan memori-memori kayak gitu ya? Jangan paparkan kita dengan informasi itu gitu ya, jangan paparkan kita. Itu Nabi dulu pernah punya apa ya, ada cerita gitu. Suatu hari Nabi itu pernah ketemu dengan salah seorang sahabat yang beliau itu membunuh pamannya Nabi, ya Hamzah pamannya Nabi, dan itu membunuhnya nggak main-main gitu ya. Hati atau jantungnya gitu diambil, dikeluarin gitu, dan Nabi itu ngelihat gitu. Namanya Wahsy gitu. Dan beliau itu masuk Islam, ya Nabi di sini harus berbahagia gitu, sebab ada orang yang masuk Islam gitu. Tapi di sini ketika lihat Wahsy itu kayak Nabi itu keinget gitu, dulu dia ngebunuh pamannya gitu, kayak gimana rasanya gitu, paman yang sangat disayangi banget, terus habis itu ini pembunuhnya tiba-tiba datang pada Nabi untuk masuk Islam. Nabi menerima dia masuk Islam, dan Nabi juga berbahagia. Tapi Nabi menyampaikan kurang lebih, Wahsy, sementara ini maaf saya belum bisa terlalu bertemu kamu, sebab ketika saya bertemu itu saya selalu keingat memori tentang dulu paman saya gitu kan, Pak D saya gitu kan, peristiwa saat engkau membunuh Pak D, dan itu nggak mudah saya lupakan. Tapi saya welcome gitu, saya juga suka gitu, cuman saya belum bisa gitu untuk bisa ketemu kamu sesering ini gitu. Jadi nah kalau misalnya kita belum bisa gitu ya, kita bisa memaafkan, tapi tadi jangan sering-sering terpapar dengan informasi yang berhubungan dengan itu, berarti karena itu bisa merecall memori. Karena tadi memori itu kayak Ibu misalnya sering searching bumbu bakso, kan terus keluar zret yang berhubungan dengan itu, besoknya rekomendasi berhubungan itu keluar lagi gitu ya. Kenapa? Karena itu hal yang berhubungan akan keluar. Dianggap itu kan prinsip kerja Google tuh sama dengan prinsip kerja otak ya Bu. Itu melibatkan pakar neuroscience tuh untuk gimana biar kalau kita searching sesuatu langsung hal yang berhubungan keluar. Ibu cari baju atasan, langsung segala jenis baju atasan keluar gitu kan, dari Shopee, dari mana gitu kan, karena ya tadi hal yang berhubungan. Makanya pertama tadi intinya, kalau kita udah nggak mampu lagi memaafkan gitu, kayaknya ini berat banget, kita harus yakin dengan yang terakhir bahwa apapun nggak mungkin terjadi kalau Allah nggak izin, ya. Dan ketika Allah menghendaki sesuatu terjadi, nggak mungkin kalau bukan kebaikan kita, ya. Pasti untuk kebaikan kita, meskipun kita nggak ngerti kebaikannya itu apakah untuk sekarang di dunia atau buat ntar di akhirat. Ya, kita nggak tahu, tapi pasti itu untuk kebaikan kita karena itu ekspresi Allah sayang sama kita. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau emang kita susah dan ketika bertemu dengan hal yang mirip itu merecall memori kita, maka ya jangan paparkan kita dengan itu gitu, sebagaimana yang dilakukan Nabi gitu ya. Belum kuat nih kalau sering-sering ketemu Wahsy, maka jangan dulu ya ketemu, saya kayaknya kalau ketemu jadi keinget gitu. Ya jangan Ibu malah kayak berbaring, aduh searchingnya seru dah, di Indonesia lagi ada siapa di Indonesia aja, pasti terus baca komen kok. Nah itu jadi tambah memori kita, tuh kan bener ya, kalau ini terus kita malah ikutan komen, akhirnya sampai mimpi ke bawah gitu kan, ya jangan ya, karena mimpi kita itu kan
tergantung dengan informasi apa yang masuk sebelum itu. Ibu sebelum tidur nonton film horor, pas mimpi hantunya ikut ngejar ibu pas tidur, ya Allah. Ya makanya ya, jadi makanya jangan paparkan dengan hal yang itu membangkitkan dengan memori terhubung. Mudah-mudahan menjawab ya Bu Berta. Ya, kita harus sadar dengan kapasitas kita ya Mbak Bu ya. Sadar diri ya. Betul banget. Ya kalau Nabi aja sampai pada level ada di titik yang kayak kadang-kadang saya belum bisa bertemu dengan ini, ya apalagi kita gitu kan. Ya jadi apa bisa jadi kita masih mungkin terrecall dengan mudah ketika mengerti sesuatu. Benar banget Bu Berta. Ya, makasih Mbak Birul, Masya Allah. Sami-sami Bu Berta. Baik, Kak Birul, saya ada pertanyaannya gini nih, Kak Birul. Tadi kan mengenai memaafkan diri ya, mencari suatu kebahagiaan. Tapi bagaimana dengan orang yang fokusnya tuh kayak kegagalan sendiri gitu loh. Itu kan juga salah satu yang nggak bisa berdamai dengan diri sendiri. Dia merasa selalu gagal, merasa selalu nggak percaya diri lah istilahnya. Hidup aku cuman gini-gini aja kayak gitu. Nah itu kan juga salah satu orang yang apa ya namanya tidak menerima diri sendiri. Padahal mungkin dia punya potensi sebenarnya yang bagus. Nah itu menurut Kak Birul orang-orang seperti ini mungkin ada motivasi atau bagaimana Kak Birul? Silakan. Iya benar. Jadi ya namanya hidup pasti ada gagal, ada berhasil ya. Itu emang ya dalam hidup emang ada kayak gitu ya. Tadi ini ya maksudnya ada siang, ada malam gitu ya. Ada bahagia, ada sedih. Biar kita mengerti gimana rasanya bahagia ya. Kenapa ada gagal? Biar kita mengerti gimana rasanya berhasil. Nah termasuk kenapa sih dalam hidup kita itu ada gagal? Salah satunya kalau guru saya itu menyampaikan itu mengingatkan kita bahwa kita masih manusia. Ya kan? Kita nggak bisa ngontrol gitu, nggak bisa ngontrol. Kita bisa ya udah berusaha aja sama berdoa, udah gitu. Dia ada di satu titik yang kita udah berusaha banget, udah berdoa banget gitu, belum bisa tercapai. Ya memang karena kita manusia gitu, nggak bisa menentukan hasil gitu. Ya makanya ada di titik yang mengingatkan kita gitu ya. Jadi kegagalan tuh kembali lagi pada qada dan qadar gitu. Bahwa ada kok yang ngatur yang lebih powerful di atas kita. Bahwa sekeren-kerennya kita menyusun rencana, sekeren-kerennya kita membuat sesuatu, yaitu ada gitu yang lebih powerful dari kita yang bisa membuat decision di sana gitu ya. Dan itu mengingatkan kita bahwa kita itu sekuat-kuatnya kita masih lemah. Kita masih bergantung pada Allah. Ya, jadi ketika kita dikasih kegagalan, itu kan biasanya orang yang lagi sedih, lagi gagal, itu kalau masih punya Allah di hatinya, dia akan balik pada Allah. Ya Allah, kenapa sih? Habis itu nyalain Allah, ya ampun. Makanya dulu pernah ada nabi yang berdoa sama Allah. Ya Allah, gini banget sih orang-orang, kurang lebih kayak gitu ya. Kok komen-komen ke saya kayak gini? Terus Allah bilang, ya ampun, kurang lebih kalau bahasanya sekarang, ya ampun, kamu ini Nabi dikomenin biasa aja. Saya loh yang Allah, yang Tuhan, dikomenin sama manusia. Ya Allah, kenapa sih kok nggak adil? Kata, ya ampun, itu kan kalau Allah kayak manusia nggak terima ya. Kamu nggak ngerti ya, saya udah gitu. Kan gitu. Ya makanya, abis itu Nabinya, oh gitu ya, nggak enak lagi mau minta sama Allah. Ya, jadi artinya, ada di titik tertentu, Allah itu ingin mengingatkan kita, bahwa kita ini masih manusia gitu loh. Yang perlu Allah gitu, karena memang ada di satu titik yang kita nggak pernah bisa kontrol. Ya termasuk dikasih kegagalan, memang ada hal yang kita nggak bisa kontrol. Meskipun kita juga jadi belajar. Ya dalam kegagalan kita belajar. Kalau profesor saya waktu itu bilang, ya meskipun dalam kegagalan, tanpa kita sadari kamu udah belajar banyak hal. Jadi fokuslah pada proses bukan pada hasil. Makanya saya waktu itu pernah bahas di reel saya betapa nggak amannya ngasih reward ke anak. Aku jadi ke sana sih, tapi ini berhubungan ya. Jadi kadang-kadang kita itu kan sering fokus pada hasil gitu. Ketika anak misalnya juara, ketika apa, kita langsung ngasih hadiah macam-macam gitu ya. Atau gimana, tapi kita lupa mengapresiasi proses gitu. Sehingga menjadikan orang itu selalu fokus pada hasil. Dia lupa bahwa dalam proses itu dia sudah develop gitu loh. Dia sudah berkembang banyak hal gitu. Kayak misalnya nih, kita riset nih, melakukan sesuatu gini. Taunya ujungnya gagal. Tapi kan sebenarnya kita udah belajar metode penelitiannya gimana, kita belajar nyusun waktu itu manajemen waktu gimana, kita belajar macam-macam tanpa kita sadari gitu. Memang gagal kan satu hal aja sebenarnya. Risetnya itu bisa. Tapi kan dalam prosesnya kita sudah belajar banyak hal gitu. Saya waktu itu soalnya gara-gara pernah di titik yang itu Bu, pas lagi kuliah. Terus saya nangis 3 hari, nggak bisa ngapa-ngapain. Bener-bener nangis terus. Sampai saya, ya Allah, kenapa sih saya ini kenapa gitu. Udah sholat tahajud, udah ngaji, udah macam-macam, tetap nggak selesai gitu. Tetap nangis-nangis gitu. Sampai akhirnya saya ketemu sama profesor saya gitu. Prof, saya ini kenapa ya? Kenapa saya kayak gini gitu. Emang kamu kenapa gitu. Saya deadlock, nggak bisa nulis, kata saya. Saya nggak ngerti. Saya tiap lihat laptop tuh nangis aja bawaannya. Terus ternyata, saya coba lihatlah laptop kamu isinya apa gitu kan. Wah, itu saya baca jurnal kebanyakan. Jadi sehari saya tuh bisa baca berapa puluh jurnal gitu. Kamu nih kebanyakan baca, kata profesor saya. Jadi apa namanya, gini deh, Biru besok kamu ini deh, apa namanya, istirahat gitu.
saya waktu itu ngerasa sedih kayak gitu ternyata gara-gara waktu itu saya udah berusaha bagus banget, ternyata nilai saya tuh nggak sesuai ekspektasi. Padahal waktu itu saya dapat nilai 7, Bu. 7,4 kalau nggak salah. Ya jadi kan di Indonesia kita bisa dapat nilai 9, 10 gitu kan. Terus habis itu tiba-tiba saya dapat nilai 7. Padahal itu ngerjainnya mati-matian gitu kan. Istilahnya udahlah segala tenaga dicurahin. Terus kata dosen saya, Biru kamu tahu nggak? Nilai kamu ini tertinggi di angkatan. Katanya serius. Kata saya pas udah tahu, serius. Serius gitu. Di sini gue dapet nilai 7 tuh kayak gini. Teman-teman gue dapet nilai 5, 6, 7 tuh bagus banget. Katanya, oh serius ya? Jadi maksudnya itu versi saya gagal banget awalnya. Saya nggak ngerti kalau itu gagal. Nggak taunya, Birul, kamu meskipun dapat nilai ini, kamu punya target 8 gitu. Kamu tuh udah belajar banyak hal. Dulu tulisan kamu coba lihat deh, kamu sebelum nulis ini, tulisan kamu kayak apa gitu. Coba baca lagi. Kualitasnya meningkat nggak tanpa kamu sadari? Ya si Prof, saya nggak kebayang lu bisa nulis kayak gini gitu. Nah itu yang tanpa kamu sadari. Gitu. Jadi bahwa dalam gagal kamu pun, kamu tuh udah belajar banyak hal. Makanya coba fokus di dalam proses, bukan di hasilnya. Ya makanya ke anak-anak kita penting ketika dia punya achievement sesuatu gitu ya, progres kecil tuh kita apresiasi. Alhamdulillah kakak udah bantu bunda hari ini. Terima kasih sudah merapikan tempat tidurnya. Ya hal kecil kayak gitu, Bu. Jangan coba ketika dia dapat achievement apa, iya anak mama. Ini pernah kejadian asli di salah satu sekolah di Jakarta gitu ya. Jadi mamanya ini ketika anaknya dapat nilai bagus, dia selalu bilang, iya anak mama dapat nilai bagus. Kan kita suka gitu ya, Bu, tanpa kita sadari. Ya, suka bilang gitu, ya anak mama, kayak gini. Suatu hari nih anak nilainya jelek. Nah, oleh gurunya sampai siang gitu, kok anaknya nggak pulang-pulang gitu, dia nggak mau pulang ke rumah, Bu. Ditanya sama gurunya, kenapa kamu nggak pulang ke rumah, ini jadwal sekolah sudah selesai, waktunya kamu pulang. Aku nggak mau pulang ke rumah. Kenapa? Aku bukan anak mama lagi, kata dia. Loh, kenapa? Soalnya mama aku kalau nilai aku bagus, dia bilang anak mama, hari ini nilai aku jelek, aku bukan anak mama lagi. Bu, karena kita mengapresiasi hasil aja, kita lupa mengapresiasi proses. Sehingga ketika anak di titik itu dia kecewa, dia merasa aku udah bukan nilai kita. Makanya proses-proses kecil, kayak dia baru berusaha ini, alhamdulillah hari ini kakak udah bisa gambar garisnya 3, warnanya ada hijau, kuning, dan biru. Kemarin kakak baru pakai 2 warna, hari ini warnanya sudah 3, alhamdulillah. Hal yang kecil kita apresiasi sehingga anak kita mengerti bahwa proses itu sesuatu yang lebih bermakna ternyata dibandingkan hasil itu sendiri. Sehingga jadi anak yang nggak mudah kecewa gitu begini ya. Jadi dalam kecewa, dalam gagal, mengingatkan kita bahwa kita masih manusia. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah. Jadi memang proses yang harus kita lihat sebenarnya ya, jangan melihat hasilnya gitu ya. Dalam Islam juga seperti itu ya, prosesnya kan untuk mencapai sesuatu. Baik, ini ada pertanyaan dari Teh Muna ya. Teh Muna mau menanya langsung ya. Silakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Teh Dini ya. Terus di sini saya juga sebetulnya bukan orang Perancis, tidak tinggal di Perancis, tapi saya ikut nimbrung di sini. Siap. Iya. Jazakillah Kak Birul Qadariyah atas ilmunya, daging banget. Qadarullah sesuai dengan kondisi saya saat ini gitu ya. Terus yang mau saya tanyakan begini Kak. Saya kan di sini mungkin punya ada hal-hal yang belum saya maafkan mungkin ya di keluarga saya, terutama adik saya gitu. Terus di sini saya kan tiap hari berkomunikasi gitu, tiap hari ada di rumah gitu barengan, terus selalu saja ada konflik gitu. Konfliknya itu yang membuat saya sulit untuk memaafkan. Nah, caranya supaya saya mudah memaafkan, saya harus merespon konflik itu seperti apa gitu, Kak. Soalnya kan ini tinggal serumah gitu, udah gitu tiap hari ya. Gitu, Kak. Iya. Baik. Terima kasih banyak. Ini Bu Muna ya. Saya manggilnya apa ya? Kak apa Bu? Apa gimana Kak? Kayaknya nih masih muda ya. Kak Muna. Ya baik. Ini menarik nih ya tentang bagaimana menyelesaikan konflik. Sebenarnya ada piramida konflik. Aduh, saya lupa penemunya siapa. Ini bagus banget. Jadi bahwa manusia itu dalam menyelesaikan konflik ada level-levelnya. Ya, ini sebenarnya teori rada barat, tapi ini bagus dan memang sesuai juga dengan Islam seharusnya seperti itu gitu. Jadi kalau anak kecil, bayi, itu Bu, biasanya menyelesaikan konflik dengan gimana?
Ada yang tahu nggak? Saya soalnya mempelajari tumbuh kembang anak, jadi saya mengerti nih level-level penyelesaian konflik. Bu, kalau ibu punya bayi, dia punya masalah, biasanya ngapain bayinya? Nangis. Ya emang itu skill yang dia punya cuma itu gitu ya. Nggak mungkin dia tiba-tiba lari. Ya skillnya cuma itu, dia gunakan skillnya itu dengan cara menangis. Dia punya hal yang nggak nyaman, dia nangis, dia haus, dia nangis, sebab skillnya itu doang gitu kan. Ya udah dia nangis gitu. Nah, tapi orang yang sudah lebih dewasa, toddler, ya, anak toddler kalau lagi ada masalah gimana, Bu? Lu pernah punya anak toddler nggak yang usia kayak 3 tahunan gitu? Dia ngapain kalau punya masalah, pengen sesuatu gitu? Biasanya ngapain? Saya belum punya anak yang gede nih, nggak tahu gimana, Bu. Nih, apa, Bu? Biasanya. Kalau Ibu punya anak yang toddler, anaknya ngapain? Merengek. Merengek, ya kan? Dia biasanya menggunakan fisiknya, tantrum. Makanya usia segitu rata-rata tantrum gitu kan. Menggunakan fisik. Kenapa anak toddler menggunakan fisik? Pertanyaannya. Sebab dia udah meningkat skillnya, nggak cuma nangis, tapi dia fisiknya lagi, motoriknya lagi oke banget. Cuman dia nggak punya kosakata yang banyak. Anak toddler tuh pengen ngomong sebenarnya, Bu, tapi dia nggak punya kosakata yang banyak, jadi akhirnya dia menggunakan fisik. Jadi anak toddler itu lihat dia mau ngelus temennya, yang kita lihat mukul. Sebab dia nggak terlalu bisa kontrol motoriknya dengan baik. Jadi kalau misalnya kita lihat anak toddler, misalnya dia nepok temen gitu, sebenarnya niat dia baik, Bu, dia mau ngelus gitu. Nah, makanya kita kasih tahu begini caranya. Kita kasih tahu ke dia langsung, caranya begini kalau kita mau sentuh teman. Bukan, jangan, dia nggak ngerti. Dia mau misalnya dia mau ngajak temennya bicara, mungkin dengan cara dia nepok mau kenalan, tapi yang kita lihat bukan nepok tapi namplok gitu ya. Nah, jadi temen nangis gitu. Padahal niat dia baik, cuman karena dia nggak bisa kontrol motoriknya, ya akhirnya yang kita lihat terjadi nepok gitu atau dorong teman. Padahal dia nggak dorong, niatnya apa gitu ya. Nah, cuman karena kosakata dia terbatas, makanya dia menggunakan fisik. Anak toddler menggunakan fisik. Makanya kalau orang dewasa menggunakan fisik kayak KDRT, itu ada yang nggak selesai di usia toddler. Ya, karena dia menyelesaikan konflik dengan menggunakan fisik. Ya nggak oke banget itu. Jadi Ibu kok ketemu suami yang KDRT, berarti Ibu nikah sama toddler ya kan, Bu. Nah, kalau sesama istrinya juga balas pakai fisik, sesama toddler ketemu, udah wassalam gitu ya. Nah itu, jadi apa namanya, ya gitu dah. Ya jadi kalau usia toddler dengan fisiknya. Tapi kalau usia dewasa, dia sudah punya skill yang nggak cuma fisik dan nangis. Dia punya skill bicara. Maka orang dewasa menyelesaikan konflik dengan cara bicara. Jadi kalau misalnya ibu gitu lagi ada konflik sama suami banting-banting piring, itu toddler, Bu. Ya, mohon maaf, itu toddler. Orang dewasa menyelesaikan masalah dengan bicara. Apalagi dengan adik kita, dengan kakak kita bicara baik-baik, bukan bicara dengan marah-marah. Ya, bicaranya dengan baik-baik. Kita sampaikan kalau kita nggak nyaman dia seperti ini, sampaikan aja, Bu. Susun kata-katanya yang membuat dia nyaman. Jangan nyalah-nyalahin. Orang itu paling nggak nyaman kalau disalahin. Ibu aja disalahin nggak nyaman. Kamu kok gini sih? Oh, itu pasti kita langsung sek gitu. Kenapa ya? Nah, gitu. Sama, meskipun adik kita jelas salah, nggak usah disalah-salahin. Sebab orang itu nggak nyaman kalau disalahin. Kita cerita aja. Mereka nggak nyaman kok seperti ini. Tapi ingat, komunikasi nggak bisa dibangun kalau kita nggak dekat dengan dia. Ya, gimana caranya dekat? Bangun komunikasi yang bagus. Ya, jadi kalau orang kan, kenapa sih orang itu teriak-teriak? Bu, kenapa orang teriak-teriak? Karena jauh, ya kan, Bu? Orang yang marah-marah itu kan teriak-teriak karena hatinya lagi jauh sama kita. Ya kan, Bu? Orang di depannya, katanya. Padahal kan kita dengar, hatinya lagi jauh sama kita. Makanya komunikasi yang hangat, yang enak, itu baru bisa terbangun kalau hati kita sama-sama dekat. Ya, jadi bangun kedekatan hati itu sehingga nggak pengen teriak-teriak. Ya ngobrol baik-baik. Dan waktu ngobrol yang paling oke buat menyelesaikan konflik itu adalah waktu makan. Jadi kalau lagi makan nggak usah pakai pisau, ya, yang biasa aja nasi goreng kayak apa gitu ya, yang biasa aja gitu. Ya makanan kesukaan dia, tiba-tiba masakin gitu kan. Enak ya masakannya. Oh ya gini nih. Nah, kalau saya mau request sama suami itu lagi makan gitu kan. Makannya enak gitu kan. Kayaknya ini gini, boleh nggak? Nah, itu udah tuh modus gitu. Tapi emang lagi relax. Otak manusia itu lagi sangat siap bernegosiasi kalau kita lagi makan. Jadi makanya kalau bisnis mau deal-dealan tuh ngajak tempat makan. Saya juga gitu kok ketemu customer mau deal-dealan proyek, boleh nggak ketemu di tempat makan, saya traktir gitu kan. Jadi gimana, Bu? Udah oke. Oh, oke. Ya, siap lanjut gitu kan. Kan begitu. Ya harus pakai trik. Ya kan negosiasi harus pakai trik ya, sama. Menyelesaikan konflik juga harus pakai trik. Pelajari ya. Bangun cara komunikasi yang bagus gimana? Pelajari. Adik kita ini tipikalnya gimana? Kita harus ngomongnya dengan cara gimana biar masuk ke dia. Gitu. Jadi insya Allah
Karena kita dibekali skill bicara mulut, nah insya Allah masalahnya bisa selesai pelan-pelan sambil berdoa sama Allah. Aduh, mau ketemu di Al-Fatihain dulu, ada ya Allah lembutkan hati adik saya ya Allah, dan lembutkan hati saya, mampukan saya menjaga status emosi yang stabil saat dengan adik saya. Kan kadang-kadang adik kita baik-baik aja, kitanya yang pengen marah-marah, nah itu repot, ya kan Bu? Ya Allah jaga saya nih, Bismillah gitu kan. Nah, sambil nyemil, insya Allah kok nyemil nggak marah-marah deh. Jarang lihat orang lagi nyemil marah. Beliin coklat kayak yang bikin kita relax gitu ya. Makanya kalau ibu lagi ujian disertasi, nah, dosennya kasih coklat tuh. Oh, silakan dimakan dulu gitu. Nanti dia relax kan. Oh ya lanjut gitu. Nah, kayak gitu. Harus ada triknya dong ya kan biar dopaminnya dia meningkat dulu gitu kan. Habis itu udah lanjut gitu kan. Nah gitu. Jadi ada tipsnya. Puji-puji dulu adik kita untuk meningkatkan dopamin dia biar dia ngerasa nyaman dulu gitu kan. Jadi kakak seneng banget deh ngeliat kamu sekarang kayak gini-gini. Gini-gini, makasih ya kamu udah jadi ada yang baik gini-gini. Cuman kakak emang ada hal yang pengen kakak sampaikan, ada hal yang gak nyaman. Bangun komunikasi yang bagus. Insya Allah meskipun itu mungkin sulit untuk mengawali, coba dimulai dulu. Ya pelan-pelan. Mulai dari kemarin gak mau nyapa, sapa dulu. Ini kenapa sih kakak tumben banget beliin hadiah adiknya gitu ya. Tumben bener nih kakak nih. Pokoknya modus, nggak apa-apa. Modusnya kan untuk kebaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Itu dari yang saya pelajari dan sudah saya praktekkan, alhamdulillah berhasil. Mudah-mudahan berhasil. Gitu ya. Mungkin terakhir kalau mau ada satu pertanyaan lagi kali ya. Di sini bentar lagi sudah mau maghrib teman-teman. Ya. Silakan Teh Dini. Boleh saya Teh Dini? Kak, pertanyaan terakhir datang dari Bu Dara berarti ya. Silakan Bu Dara. Ya cepat aja ini tentang memori Kak Nurul. Saya bukan sombong ya. Saya bukan sombong, saya tua tapi saya nggak sombong. Ini kan memori. Ini mengenai memori. Kan kalau sombong udah kelihatan. Mengenai memori ini kan kita semakin tua itu kan memori kita kan semakin loose ya. Tadi dikatakan kalau muda itu lebih kenceng ya pertumbuhan dari sinopsisnya, tapi kan kalau udah tua ini malah kan diambil pelan-pelan. Ini kan sebenarnya kan buat saya itu tidak nyaman gitu ya. Yang saya ingin di-share adalah pasti Tuhan punya maksud ya. Pasti Allah itu punya maksud mengapa ini terjadi. Itu yang pertama. Mungkin nanti mungkin Kak Nurul bisa memotivasi saya gitu ya. Terus yang kedua, ini dengan apa sih yang bisa kita lakukan untuk bisa melatih memori ini? Tadi kan seperti yang dikatakan itu kan sama seperti otot ya. Memori ini perlu dilatih. Tapi saya kan juga nggak mau dong dilatih dengan banyak masalah gitu ya. Benar-benar. Ya kan hidup nyaman itu kan sangat berharga gitu. Tidak mau diberikan banyak masalah. Nah itu yang saya ingin tanyakan, barangkali bisa di-share, dimotivasi. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih Bu Dara. Waduh, ini gimana nih? Kenapa ya Allah kurangi kekuatan otot kita, kekuatan memori kita? Banyak kan gigi tadinya utuh jadi tinggal berapa, dia makin tua makin berkurang aja gitu ya. Nah, jadi rambut yang tadinya hitam jadi putih gitu ya. Kalau rambut udah mulai putih, nah itu diingatkan biar hatinya makin putih katanya gitu. Jadi apa namanya? Biar ingat nih, aduh udah makin deket nih gitu kan. Nah, terus ke orang lansia itu kan biasanya juga malam susah tidur, Bu. Ya kan Bu, kalau udah kebangun susah tidur lagi tuh, bisa kebangun jam 2 nggak bisa tidur lagi. Ya bukan biar nonton drakor enggak kan, maksudnya biar memperbanyak sholat tahajud. Ya kan, emang nggak bisa tidur lagi katanya gitu. Ibu saya tuh kalau udah kebangun jam berapa gitu, ibu nggak bisa tidur lagi. Ya emang udah waktunya gitu, untuk nggak banyak-banyak tidur banyak lagi gitu. Ada waktunya gitu, dalam hidup kita ada periodisasinya. Dan itu sebenarnya juga salah satunya Bu Dara di antara banyak banget hikmah gitu ya. Makanya kan Nabi itu selalu kasih tahu gitu, maksimalkan masa mudamu gitu, sebab nanti itu akan berkurang kapasitasmu gitu kan. Nah jadi sebab apa ya tadi biar kita mensyukuri nih yang masih muda-muda, ayo gunakan sebaik mungkin, sebab makin tua makin menurun. Cuman ya gimana nih, kenapa makin menurun terus kita harus gimana kan gitu? Kita harus gimana? Ya maksimalkan apa yang kita bisa. Memorinya dirawat dengan cara digunakan Bu. Harus sering belajar, banyak baca itu bagus. Saya punya guru yang usianya udah 70 berapa ya Bu? 73 tahun lebih. Tapi belum masih ngajar sampai sekarang. Nah, masih ngajar sampai sekarang. Dulu rajin banget baca buku. Rajin baca buku dan nulis diary. Nulis diary itu membantu merawat memori loh, Bu. Nulis diary. Jadi kan itu membantu merecall memori kita hari ini. Pagi tadi ngapain, kita tulis, siang ngapain. Itu membantu merecall memori dan juga kita recalling. Sering bercerita, makanya orang tua tuh seringnya cerita tentang pengalamannya yang dulu gitu. Perasaan udah pernah diceritain dah, kita yang masih muda gitu, mana gitu kan. Nah jadi apa namanya? Kita sebagai yang muda juga menjadi pendengar yang baik. Nggak usah, Bu itu udah pernah kayaknya kemarin dengerin aja gitu ya. Jadi apa namanya? Sering harus dirawat emang dengan cara sering belajar. Makanya Bu, orang yang punya hafalan itu salah satunya resiko pikunnya itu lebih rendah. Makanya punya sesuatu yang rutin dibaca itu bagus Bu Dara. Jadi misalnya
pagi selalu baca surah Waqiah misalnya, atau selalu baca Quran minimal 1 juz, itu bagus loh. Membuat kita punya sesuatu yang rutin. Pokoknya Ibu cermati, baca Quran itu keren banget loh, itu membuat memori kita luar biasa. Bu, 1 huruf, itu kalau Ibu baca dengan benar, itu sifatul hurufnya ada 5-6. Ibu baca huruf alif aja, itu sifatnya untuk mengucapkan alif yang presisi, itu kan sifatul hurufnya ada 5-6. Bayangin Ibu mengingat-ingat bunyinya yang pas. Belum lagi kalau antar huruf ketemu. Oh, huruf ini ketemu ini harus dibaca dengung. Belum lagi matnya. Oh, ini harus dibaca sekian ketukan. Itu tentang memori semua baca Quran. Maka kalau kita masih bisa baca Quran dengan presisi, dan itu menjadi rutinitas kita, berarti kalau kita punya hafalan, wah itu bagus banget untuk merawat memori. Ya, jadi melakukan salah satu cara menjaga memori selain banyak membaca, banyak belajar, nulis diary, juga melakukan hal-hal dengan rutin dan terjadwal. Itu juga membantu merecall memori. Karena membuat kita jadi ingetin urutan. Ya, habis ini aku begini, habis ini begini. Nah, itu penting. Makanya untuk orang-orang yang udah lansia, itu kan benda-benda sebaiknya kita letakkan di tempat tertentu. Kalau naruh kacamata di sini, jangan dipindah-pindah. Aduh, besok bisa pusing banget, itu di mana? Gitu kan, serumah heboh gitu. Taruh di tempatnya. Itu kan membantu kita jadi satset ya. Makanya dari muda pun itu perlu dilatih. Setiap benda ada tempatnya. Taruh gelas ya di tempat gelas. Jangan taruh potongan kuku di tempat gelas. Besok jadi potongan kuku serumah diobrak-abrik nggak ketemu gitu kan. Ya itu karena nggak sesuai ya. Kalau kita melakukan sesuatu sesuai dengan prosedur, dengan urutan-urutan, memasak itu juga mengasah kecerdasan loh Bu. Makanya Ibu kalau memasak tuh bersyukur ya. Sebab itu complicated. Gimana ceritanya Ibu memprediksi merica, ketumbar, mengingat bedanya merica sama ketumbar bubuk gimana, aromanya gimana, mengkombinasikan ini kalau mau masak gulai ini berarti apanya yang dibanyakin beda sama tongseng, itu susah benar. Makanya memasak itu kompleks, kecerdasan yang kompleks. Itu skill yang bagus banget. Ya, jadi kalau Ibu merawat salah satunya rajin masakan juga, itu salah satu juga. Ya itu beneran. Kalau masakan Ibu masih enak, itu memori tentang bumbu itu masih bagus. Beneran. Ya, karena itu skill yang sangat complicated, makanya pada anak-anak itu sering dibangun skill cooking. Kan di sekolah itu suka ada kegiatan cooking. Sebab cooking itu memadukan antara kecerdasan matematika, prediksi kan, bumbu berat ini macam-macam. Kemudian macam-macam lah. Kemudian skill mengenali benda, macam-macam. Ya, jadi bisa kita rawat dengan cara-cara seperti itu. Ya, jadi makanya sholat itu sepanjang hayat, sebab itu merawat memori. Kalau kita masih bisa sholat dengan rokaat yang benar, rukun yang benar, artinya memori kita masih oke. Kalau udah mensia kan beda lagi, Bu. Ya, jadi makanya kewajiban-kewajiban yang Allah berikan, itu laksanakan. Sholatnya dibanyakin ya, Bu. Yang tadinya tahajudnya berapa, tambahin, gitu kan. Terus habis itu, baca Qurannya yang tadinya berapa, tambahin. Karena biasanya kan makin sepuh itu mulai pensiun, mulai kegiatannya nggak banyak. Nah itu biar mungkin salah satu hikmahnya biar deket sama Allah tuh Bu, waktu buat interaksi sama Allah lebih banyak. Ya kan Bu Dara ya? Nah tinggal menikmati masa mendekat gitu kan. Banyak berbuat baik gitu kan. Itulah mudah-mudahan ya. Selalu ada hikmah. Dan hikmahnya juga bagi yang muda, Bu. Yang muda itu nggak mudah untuk merawat yang lebih tua. Gak mudah. Makanya kenapa berbakti pada kedua orang tua itu pahalanya surga. Sebab nggak mudah. Kalau orang tua kita normal-normal aja mah gampang. Tapi orang tua yang udah mulai lupa-lupa, orang tua yang banyak banget komplain gitu ya. Ya Allah, itu perasaannya. Dulu kita pas kecil juga kayak gitu. Ya makanya nggak mudah. Ya kalau mudah dapatnya piring cantik, ya kan Bu. Makanya nggak mudah dapatnya surga. Ya gitu ya. Ya, mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan ada manfaatnya Bunda ya. Saya kembalikan ke Teh Dini dan juga sekalian saya tutup kali ya Teh Dini ya. Mohon maaf lahir batin jika banyak salah-salah. Ini senang banget bisa ketemu dengan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Saya masih belajar, semuanya kita saling belajar gitu ya. Karena belajar itu tugas manusia. Pokoknya selama kita masih jadi manusia, tugasnya ya belajar terus gitu ya. Mudah-mudahan Allah mampukan kita untuk terus belajar sampai akhir hayat kita. Mohon lahir batin, saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Kak Birul atas ilmunya, kajiannya, sharingnya, semuanya deh. Hari ini kita mendapatkan benar-benar yang sangat bermanfaat. Insya Allah sangat juga bermanfaat buat kedepannya nanti. Dicatat ya ibu-ibu, tadi apa aja tuh, tadi kan seperti kata Kak Birul, mencatat dan mencatat. Saya punya nenek itu yang selalu mencatat diary, apapun dicatat, dari mulai beli minyak sampai semua kejadian itu dia catat. Dan bukunya itu ketika beliau almarhum amat sangat banyak diary ya, jadi punya diary, diarynya sampai dibagi-bagi, dan salah satunya saya juga memegang kira-kira 20 diary, yang lainnya dibagi-bagi ke anak-anaknya seperti itu. Jadi untuk mengingat salah satunya, Masya Allah. Terima kasih sekali lagi Kak Birul.
yang sudah memberikan wakafnya untuk saling berbagi. Hanya Allah yang bisa membalas kebaikan dari Kak Birul. Terima kasih untuk semuanya. Saya juga mohon maaf lahir batin. Saya kembalikan langsung ke Teh Maya. Mangga, Ada Teh Maya. pantun Mbak Dini, sudah selesai? Ada pantun, ayo, mangga Ya. tuh. Yap, Mbak Dini. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebahagiaan orang suka dibuat iri, sebabkan rusak diri dan family. Marilah berdamai dengan diri, bangkitkan jiwa, berjuang kembali. Semua orang maunya menang, bahagia atas segala kemenangan. Hati kita akan menjadi tenang bila diri menerima kekurangan. Pergi ke hulu, memburu landak, meloncat kera di atas ranting. Mari berpikir sebelum bertindak, mari jadikan pengingat yang penting. Marah dilampiaskan kemana-mana, sana sini tak ada benarnya. Akhlak dan akal mulia jadikan sarana, sukses di dunia, mulia di surganya. Ada masa lalu yang sangat kelam, merasa berat melangkah ke depan. Peran akal penting dalam Islam, penyelia baik buruk dalam kehidupan. Hatimu akan menjadi pikiranmu, pikiranmu akan menjadi perkataanmu, perkataanmu akan menjadi perbuatanmu, perbuatanmu akan menjadi kebiasaanmu. Kebiasaanmu menjadi karaktermu, karaktermu akan menjadi lintasan hatimu. Maka hati-hatilah dengan hatimu, karena hatimu penentu arah hidupmu. Pagi sore bawaannya curiga, terusik diri mulai bertingkah. Kisah sahabat sang ahli surga, jadikan maaf menjadi sedekah. Jadikan diri pribadi memberi, jauhkan diri dari segala iri. Mari bertanya pada diri sendiri, sejauh apa mendamaikan diri. Baju mewah bermerek Armani, anggun dipakai ke sana kemari. Kak Birul, terima kasih ilmunya hari ini menjadi bekal hidup di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih banyak. Masih Keren banget, keren, Masya Allah. Lengkap sekali loh Teh Dini. Ini merangkum semua yang kita bicarakan tadi ya, Masya Allah. Terima kasih banyak Bu Berta. Ini saya record buat kenang-kenangan. Terima kasih banyak Bu Berta. Terima kasih. Nah, baik. Saya kembalikan kepada Teh Maya. Terima kasih Mbak Berta. Terima kasih semuanya. Mohon maaf lahir batin. Mangga Teh Maya. Terima kasih Teh Dini, terima kasih Kak Birul atas ilmu dan pencerahannya. Terima kasih juga ke Mbak Berta. Mungkin sebagai penutup, Kak Birul bisa memberikan doa untuk menutup kajian hari ini. Silahkan Kak Birul. Baik, teman-teman kita berdoa sejenak bersama-sama. Ini saya juga mohon doa teman-teman juga. Ini sedang program hamil lagi, mudah-mudahan Allah izin berhasil. Alhamdulillah. Ya baik, kita sama-sama baca doa. Tapi sebelumnya kita baca surah Fatihah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك سميع عليم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ربنا آتنا في الدنيا حسنة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Amin. Terima kasih Kak Birul, terima kasih semuanya dan juga para sahabat yang udah bergabung hari ini. Insya Allah sampai ketemu lagi di kajian berikutnya. Kita tutup kajian hari ini dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin dan juga doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Akhir kata saya mohon undur diri, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.